Ada apa dengan Wan Qiu? Barang-barang itu nggak usah dimasukin lagi. Tanda tangani ini. Maksudnya apa? Bilang kamu itu sampah. Kamu malah beneran percaya. Bahkan ini juga nggak bisa kamu pahami. Bos Su mau cerai sama kamu. Bos Su mau cerai sama kamu. Kenapa? Bos Su sudah menghabiskan 5 tahun, memimpin grup Su sampai sukses IPO. Kekayaannya sudah miliaran. Sekarang juga kerja sama dengan grup Long Hao. Karirnya makin naik daun. Sedangkan kamu cuma beban yang makan duit orang. Nol besar. Kamu sama sekali nggak pantas buat aku. Nol besar. Jangan pakai pandangan sempitmu buat nilai aku. Semua yang aku kasih ke Suzy itu nggak terbayangkan. HMPH. Selain ngerem kamu bisa apa lagi? Masa iya? Kamu punya identitas rahasia yang gak diketahui orang, yang bisa memperkuat kerjasama Bos Su dan grup Long Hao. Betul. Aku sudah bikin grup Long Hao siapin sesuatu buat Wan Qiu. Kalau kamu emang punya kemampuan itu, masa masih betah di keluarga Su makan warisan? Aku sarankan kamu, cepat tanda tangani surat cerai. Siapa tahu Bos Su kasihan karena kamu nurut, bisa kasih kompensasi sedikit. Aku nggak butuh kompensasi. Kalau mau cerai beneran, aku yang bakal ngomong sendiri. Xiao yang cuma urusan sepele ini, Bos Su nggak sempat buang waktu buat kamu. Lagi pula, Bos Su nggak datang. Sebenarnya buat jaga harga dirimu, kamu harus tahu posisi kamu sendiri. Jangan suka nolak minuman yang ditawarin terus minum denda. Aku itu harga diri. 5 tahun pernikahan. Dia bahkan gak mau ketemu langsung putus. Kalau dia nggak muncul, tanda tangan nggak usah dibahas. Xiao Yang, kita sudah selesai. Kejaranmu nggak ada artinya. Kamu selalu ada di sana. Tanda tangani surat cerai dan keluar dari hidupku. Tanda tangani surat cerai dan keluar dari hidupku. Itu keputusanmu. Aku cuma pengen kamu sadar. Kita berdua bukan orang dari dunia yang sama. Kamu sama sekali nggak ngerti aku. Kamu nggak bisa kasih hidup yang aku mau. Kamu mau apa? Aku bisa kasih. Kamu bisa kasih apa ke aku? Semangkuk sup ayam tiap hari. Itu nggak akan bikin aku terharu. Malah bikin aku ngerasa kamu lemah dan gak guna. Sebaliknya, aku dengan usaha sendiri, memimpin grup Su yang bernilai miliaran, segera jadi grup Long Hao, yang bersatu padu, menguasai dunia bisnis. Uang dan status itu sepenting itu di matamu. Orang pasti ingin naik ke atas. Aku memimpin grup Su untuk menandingi grup Han. Itu sudah di luar jangkauanmu. Pria yang akan mendampingiku sepanjang hidup. Meskipun bukan penguasa di balik grup Long Hao. Orang dengan kekayaan miliaran yang langka. Tapi pasti bukan pria gagal sepertimu. Gagal total. Kamu benar-benar pikir dengan usaha sendiri bisa membawa keluarga Su ke puncak ini. Kamu pernah berpikir? Semua yang dimiliki keluarga Su adalah karena aku. Xiao Yang, aku kira kamu mengerti betapa jauhnya jarak kita. Tapi ternyata kamu tega berkata omong kosong seperti itu. Xiao Yang. Kalau kamu benar-benar pria sejati, cepat tanda tangan surat cerai. Pergi, jangan seperti perban yang terus nempel dan ngerepotin aku. Susu. Omong kosong saja. Hanya alasanmu untuk mencari keuntungan. Hanya alasan kalian untuk mencari keuntungan. Kamu sendiri tidak becus. Seenaknya di sini bertingkah sombong. Orang sepertimu harus keluar dari rumah tanpa apa-apa. Aku tidak mau bagi hasilmu. Asal kamu cepat tanda tangan dan pergi. Hal aku. Pasti akan menyesal. Dengan Long Hao Ji. Malam ini tidak bisa. Chen Sao, kamu kok datang? Kamu lupa kita kemarin malam revisi proposal di hotel. Grup Long Hao sudah setuju. Menyetujui proyek senilai 300 juta. Serius? Karena aku bareng dia. Chen Sao ini lulusan sekolah bisnis luar negeri. Segera pulang dan akan mewarisi kota senilai 1 miliar. Chen Sao semalam bisa bantu kita, Pak Su, mendapatkan 3 proyek pemasaran grup Long Hao. Sedangkan kamu selain ribut gak bisa apa-apa. Aku dan Wan Qiu cuma teman biasa. Jangan berpikir buruk. 300 juta dalam satu malam. Pak Su memang hebat dalam cari uang. Su Yang, kita sudah cerai. Apa hakmu berkata begitu padaku? Cepat tanda tangan dan pergi. Qiu, jangan marah ya. Dia ngotot di sini pasti mau minta uang. Ini 3 juta buat kamu. Anggap saja aku yang kasih. Sudah aku beri kamu. Anggap itu pemberianku. Kita Chen Sao memang royal, benar-benar dermawan. Kamu juga cepat ambil uang dan pergi sana. Kamu bahkan tidak sadar apa yang sudah kamu hilangkan. Pak Su, apakah Anda ingin dilindungi oleh singa jantan? Pasti tidak akan peduli anjing liar di pinggir jalan. Diusir ya sudah diusir. Hari ini kamu bukan hanya dapat proyek dari grup Long Hao, tapi juga bebas dari belenggu. Benar-benar rezeki dobel. Terima kasih, Chen Seng. Tidak perlu lagi. Kemarin kita diskusi soal proyek di kantor. Bukan di hotel. Tadi orang itu terus ngotot gak mau pergi, karena terlalu buru-buru jadi salah ngomong. Begini, kamu lihat sebentar. Kalau kontraknya nggak ada masalah, kita pergi ke orang yang pegang kendali di balik grup OHO. Mengundang semua mitra kerja.
Yo. Bukankah ini si menantu sisa yang diusir dari keluarga Su? Gak ada nasi lembek lagi. Ayo kerja di grup Long Hao. Aku dengar, grup Long Hao baru masuk ke Provinsi Selatan. Di pintunya lagi cari satpam. Kamu nggak coba antre aja, Xiao Yang. Kalau kamu mau kerja sungguh-sungguh dan serius, aku masih akan pakai koneksi keluarga Su buat bantu kamu. Tapi coba kamu lihat, ini grup Long Hao. Bahkan satpamnya minimal lulusan diploma. Kamu nggak punya kemampuan, nggak punya pendidikan, masih datang ke sini buat malu-maluin. Kita sudah bercerai. Kenapa aku harus urus kamu? Xiao Yao, aku lakukan ini demi kebaikanmu. Ternyata si sisa ini memang benar-benar sisa. Bahkan gak bisa jadi satpam. Mending bawa baskom ke pintu buat minta-minta. Ini aku kasih baskom, berdiri di pintu minta-minta saja. Tapi aku harus ingatkan kamu. Di grup Long Hao ini, semua orangnya ramping-ramping. Bahkan rambut halus aja lebih kecil dari pinggangmu. Kalau kamu minta-minta di sini, bisa-bisa kamu mati kelaparan. Kalau begitu aku harus berterima kasih sama kalian. Ah, gak usah deh. Tapi grup OHO lebih mementingkan reputasi. Kalau kamu minta-minta di depan pintu, hati-hati bisa dipukuli. Tapi semakin parah kamu dipukuli. HMPH. Tapi, Hidupmu yang hina ini berapa harganya coba? kalau sampai tersebar, aku, mantan suami Su Wankyu, Yin Jiki, akan mencoreng reputasi grup Su. Kalau kamu benar-benar gak punya malu ke Yin Jiki, mending jauhin aku. Maaf ya. Aku datang urus-urusan sendiri. Ini kembalikan ke kamu saja. Menurutku, Kamu si sisa ini bisa ngapain? Kamu cuma tahu aja. Wan Qiu mau kerja sama grup Long Hao. Kamu sengaja datang buat mengganggu Wan Qiu. Xiao Yang, kamu datang ke sini hari ini mengganggu. Bukannya mau cari harga diri laki-laki di depanku. Tapi aku harap kamu punya sedikit kesadaran diri. Dengan pencapaianku sekarang ini, bagaimanapun kamu mengganggu, aku nggak akan. Di matamu, pencapaian yang kamu mau itu sama sekali nggak aku pedulikan. Xiao Yao, kapan kamu bakal lebih dewasa? Kamu nggak punya kemampuan, nggak punya modal. Demi pamer di depanku, kamu terus ngomong-ngomong kosong macam itu, seperti badut yang sok hebat, membuatku merasa jijik dan lucu. Kalau kamu masih ingin mempertahankan sedikit rasa suka di hatiku, segera keluar dari sini. Kamu segera keluar dari sini. Kamu nggak perlu sebegitu narsis. Aku nggak butuh rasa sukamu. Jangan, 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 jangan. Aku bilang sama kamu, dia itu memang sengaja bikin keributan. Dia pengen merusak kerjasamamu dengan grup Long Hao. Ternyata begitu. Kamu benar-benar pelit dan cemburu. Balas dendam dengan cara seperti ini. Padahal kerjasama dengan grup Long Hao yang aku dapat sekarang ini, hasil kerja keras aku lembur siang malam. Bukan sesuatu yang bisa kamu rusak seenaknya. Menurutku, kulit kamu sendirilah yang jadi bahan tertawaan. Soal menghancurkan kerjasama, aku sama sekali nggak peduli. Kamu hina aku. Sekarang aku sedang kerjasama dengan grup Long Hao. Kamu hina aku sama saja hina grup Long Hao. Terus apa? Kamu benar-benar sombong banget. Grup Long Hao nilainya triliunan. Kamu demi pamer di depan Wan Qiu, malah nggak hormat sama grup Long Hao. Kayaknya kamu lagi cari mati nih. Ah Chen Seng. Chen Seng, kamu nggak apa-apa kan? Ya kan? Xiao Yao, kamu gila ya? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin? Berani-beraninya kamu pukul aku. Hei, Aku bilang sama kamu, kalau hari ini kamu nggak sujud dan minum bubur ini dari aku, kamu bakal hancur berkeping-keping kayak barang ini. Xiao Yang, kamu mungkin masih bisa hidup kalau cuma bikin aku kesal. Tapi sekarang kamu bikin ribut di grup Long Hao. Bikin kesal grup Long Hao. Di Provinsi Selatan kamu nggak bakal bisa selamat. Chen Shao, tolong lapangkan hati. Jangan dipermasalahkan kelakukan cerobohmu. Cepat sujud dan minta maaf. Sujud dan minta maaf. Aku nggak sanggup. Suruh kamu sujud. Aku nggak sanggup. Dikasih kesempatan juga nggak bisa manfaatin. Tolong, ada yang bikin keributan di grup Long Hao. Siapa yang berani-berani bikin onar di sini? Itu dia. Dia nggak cuma nggak hormat sama mitra grup Long Hao, tapi juga berani mukul orang. Beruntung sekali bisa dapat grup Long Hao sebagai tempat tinggal. Seluruh provinsi selatan hormat dan taat. Kamu sampah berani-beraninya bikin onar di sini. Kayaknya kamu bosen hidup deh. Mending kamu cek dulu identitasku sebelum ngomong. Kamu bahkan nggak pantas jadi satpam. Kamu punya identitas apa lagi? Xiao Yang, sebelumnya kamu suamiku. Jadi bisa bertindak semaumu. Aku bisa bantu kamu. Tapi sekarang kita sudah bercerai. Lagi pula ini adalah grup Long Hao. Kalau kamu terus ribut, mereka akan menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Ya. Kinsuero, pasukan kami terhalang di luar. Segera datang dalam 3 menit. Boskin, jangan berani-beraninya. Boskin sudah membawa keluarga Qin dari keluarga kecil, menjadi keluarga papan atas dengan nilai pasar ratusan miliar. Bahkan ditunjuk langsung oleh penguasa di balik grup Longsing, sebagai perwakilan yang masuk ke Provinsi Nan. Kamu anjing yang kehilangan tuannya. Mana berani menyebut nama besar Boskin? Betul.
Boskin adalah wanita kuat yang berkuasa di dunia bisnis. Legenda bisnisnya terkenal di seluruh dunia. Dia adalah idolaku selama ini. Dengan apa kamu bisa hanya lewat telepon memanggilnya turun? Karena kamu tidak pantas. Jangan kira Boskin rendah hati. Sampai sekarang belum ada satupun foto yang bocor. Kamu tidak bisa memanfaatkan nama besar Boskin untuk menindas orang lain. Jangan bicara Boskin. Bahkan aku pun adalah leluhur yang sulit kamu jangkau. Bahkan aku adalah leluhur yang sangat sulit kamu capai. Sulit dijangkau. Memang? Jarak antara kita sudah sangat jauh. Tapi itu hanya aku yang sulit kamu capai. Xiao Yang, kamu cuma sampah yang aku usir keluar rumah. Jangan berlaga di sini dan ngomong-ngomong kosong untuk cari perhatian. Cepat ikut satpam keluar dari sini. Suan Qiu, simpan sikap sok tahu kamu itu. Sampah tanpa kekuasaan dan pengaruh. Kamu sudah menyinggung grup Long Hao. Baru saja Wan Qiu suruh kamu ikut satpam keluar. Tapi kamu keras kepala tak mau pergi, memaksa bertahan dan cari mati sendiri. Masih bengong apa? Ayo bertindak. Berhenti. Grup Long Hao bukan tempat kalian bisa buat kerusuhan. Manajer Li, ada yang bikin onar di sini. Manajer Wan, kami mau ketemu Boskin. Kebetulan ketemu sampah ini. Diperlakukan kasar oleh Boskin dan grup Long Hao. Aku cuma bantu bersin buat grup Long Hao. Grup Long Hao kapan pernah buka suara? Justru kamu yang bikin masalah di grup Long Hao. Kenapa nggak boleh? Manajer Wan sudah datang. Kamu nggak buru-buru minta maaf dengan sungguh-sungguh. Masih berani sombong begitu? Kamu mau gantung diri di istana Shaoxian. Kamu kira umurmu panjang. Xiao Yan, kamu sudah buat manajer Wan dari grup Long Hao terkejut. Sekarang bahkan aku pun tak bisa selamatkan kamu. Anda adalah Tuan Xiao Yang. Izinkan saya antar Anda naik ke atas. Anda adalah Tuan Xiao Yang. Boskin memintaku mengundang Anda naik ke atas. Manajer Wan, kenapa Boskin mau menemui orang seperti ini? Mungkin Anda salah paham. Iya. Manajer Wan, awalnya kami tidak ingin ada sedikit pun hubungan dengan orang seperti dia. Tapi melihat Anda tertipu, saya terpaksa harus bilang soal orang ini. Dia mantan suami saya. Menikah selama 5 tahun cuma ngendon di rumah makan dari hasil orang lain. Dia sama sekali nggak mungkin kenal Boskin. Iya, Manajer Wan. Jangan sampai kamu tertipu dia. Barang yang nggak bisa dipertahankan. Kamu dipecat. Soal kalian berdua. Sekarang juga keluar dari sini. Kita usir mereka. Bagaimana dengan Chen Seng? Dasar brengsek. Kita sudah janjian sama Boskin. Kamu mau bunuh aku demi sampah kayak dia. Kamu kira Boskin tahu? Kalau nggak cocok, bukan cuma kamu yang nggak cocok. Bahkan kalau aku datang, kamu juga harus berlutut bicara di sini. Ingat, grup Long Hao nggak kerja sama-sama sampah. Semua proyek kalian dibatalkan. Jangan harap dapat 1 rupiah pun dari grup Long Hao. Sialan, kamu sudah rusak urusanku. Masih salahkan anjing ini. Memanggil Tuan Xiao itu nggak sopan. Buang aja. Aku bisa. Demi nama baik grup Long Hao. Aku panggil kamu Wan Su yang mulia 1 kali. Setelah dikubur, kamu cuma anjing grup Long Hao. Nanti kalau aku ketemu Qingjing, hal pertama yang aku lakukan adalah menendang anjing sepertimu. Oh iya. Yo, Boskin, akhirnya Anda datang juga. Wan Hui demi omong kosong ini mau bunuh kami. Tuan Xiao. Tuan Xiao, saya sekretaris kepolisian. Apa orang-orang grup Long Hao ini otaknya bermasalah? Mengelilingi sampah kayak gini berapa kali? Berani-beraninya. Berani nggak hormat sama Tuan Xiao? Apa saya salah? Nggak perlu basa-basi. Suaramu ganggu mataku. Xiao Yang, aku nggak ngangka kamu sekecil hati ini. Siang malam ribut di sini. Cuma supaya kita nggak ketemu Boski. Mengacaukan kerja sama kita. Sampai sekarang kamu masih nggak sadar salahmu di mana? Pergi sana. HMPH. Bukannya cuma manajer sialan. Nanti kalau aku ketemu Bos Chen. Orang pertama yang aku sikat ya kalian. Chen Sao dan yang benar-benar dibawa keluar dari lift. Mereka nggak mungkin benar-benar kenal, kan? Chen Sao dan Xiao yang benar-benar dibawa ketemu Qin. Mereka nggak mungkin benar-benar kenal, kan? Otakmu kemana? Apakah aku Xiao yang kenal Bos Qin? Kalian keluarga Su. Sudah dapat pesanan ratusan miliar dari grup Long He. Masih mau sok jago di sini. Betul. Betul. Itu orang tidak berguna yang bikin aku kesal sampai bingung. Kamu pakai cara apa sampai bisa dekat sama Wan Hui? Baru saja dibawa untuk bertemu Pak Qin. Tapi kalau dia tiba-tiba ngomong sembarangan di depan Pak Qin, kita takut urusan bisnis kita dengannya jadi kena dampak. Apakah proyek bisnis kita akan terpengaruh? Orang gak berguna itu gak punya uang, gak punya pengaruh. Ngomongnya kayak kentut aja. Grup Mou Hao baru aja jatuh ke titik terendah hidupnya. Kalau Pak Qin sampai tahu, orang tidak berguna ini dijatuhkan oleh grup Mou Hao. Kita gak perlu ngomong banyak lagi. Silakan tanya saja sepuasnya. Tuan. Ini data grup Long Hao yang masuk ke Lansi. Semua grup yang berminat kerjasama. Atur mereka untuk menjemput saya. Bawahan, besok malam akan ada makan malam tender di Hotel Yuyuan. Nanti akan diundang semua mitra kerja yang berminat. Bagus. Tapi, mantan istri Anda, Su Wanxing, juga mitra berminat. Apakah harus dicabut hak kerjasamanya?
Tidak perlu. Atur dia untuk datang ke makan malam. Saya akan urus sendiri. Pak Qin, putra pemilik grup kota dan presiden grup Su, meminta bertemu dengan Anda. Putra pemilik grup Chen dan presiden grup Su, meminta bertemu dengan Anda. Sama-sama. Setelah makan malam besok malam, keluarga Su dan keluarga Chen akan dimasukkan ke daftar hitam grup Luo Hao. Tidak akan pernah berdamai. Baik. Kalian ngapain sih? Aku kasih tahu ya, aku tamu Pak Qin kalian. Segera akan kerjasama dengan grup Long Huang. Pak Qin bilang, tidak mau lihat sampah dan bangsat. Jadi kalian mau keluar sendiri, atau diusir keluar. Xiao Yang, apakah kamu yang ngomong sembarangan sama Pak Qin? Biar kita nggak bisa ketemu Pak Qin. Xiao Qiu, simpan sikap sok tahu kamu itu. Pak Qin, jangan cuma salahkan orang lain. Cari kesalahan di diri sendiri. Kamu siapa sampai bisa menertawakanku? Kalau bukan karena kamu yang nyeret aku ke belakang, pasti pencapaian aku jauh lebih tinggi dari sekarang. Aku lihat dia memang pantas dipukul. Simpan tenaga sedikit. Bayangin keluarga Chen kalian sudah selesai. Chen Sao, sekarang kita bahkan nggak bisa ketemu Pak Qin. Kalau proyek 300 juta itu gagal, gimana dong? Tenang, kalau proyek gagal, aku pastikan Xiao yang akan dicabut urat dan dikuliti hidup-hidup. Biar gak ada masalah di kemudian hari. Hei, ini sudah tengah malam loh. Apa? Chen Sao, ada apa? Ayah tadi bilang. Pengendali di balik grup Long Hao, besok malam akan mengadakan makan malam di Hotel Yuyuan, mengundang semua mitra potensial dari Provinsi Selatan untuk ikut serta. Benar-benar, kami. Keluarga Chen kebetulan punya 2 undangan. Asal datang ke jamuan malam, jangan bicara soal 300 juta, bahkan kontrak 1 miliar pun. Terima kasih, Tuan Chen. Tuan Chen, orang tak berguna di gedung barat itu pasti akan bikin onar lagi. Bahkan keluarga Chen kita juga punya 2 orang tak berguna. Aduh, nah, malam ini kakakmu sengaja suruh kita jaga-jaga. Jangan sampai si tak berguna Xiao Yao datang bikin keributan. Tenang saja, kalau dia berani datang bikin ribut. Aku gak akan segan-segan menghabisinya. Aduh, Bu, Xiao Yang. Aduh, Xiao Yang, kamu benar-benar berani datang ke sini. Xiao Yang, kamu benar-benar berani datang ke sini. Kenapa aku gak boleh datang? Hari ini hari besar kakakku. HMPH, kamu sudah diusir oleh kami. Gak pantas datang ke sini. Pergi sana. Apa sih hari besar itu? Cuma kasihan sama dia. Biar dia datang ke pesta malam dan lihat dunia luar. Aduh. Xiao Yang, kamu sudah makan enak di keluarga Su selama 5 tahun. 5 tahun. Kok baru sekarang ketahuan kamu jago akting? Wan Qiu bisa ikut pesta malam sepenuhnya berkat Tuan Chen. Kamu itu siapa sih? Malu-maluin ngomong pakai bahasa keren gitu. Iya, benar. Oh, aku tahu. Kamu datang mau minta rujuk sama Wan Qiu ya? Masih mau makan enak terus ya? Hei. Aku kasih tahu ya, Wan Qiu sudah putuskan untuk ninggalin kamu. Nanti kalau kamu sampai sujud minta maaf pun, dia nggak bakal ngelirik kamu. Kamu tuh pinter-pinterlah sadar diri. Cepat pergi sana. Aku nggak minat rujuk. Hei, aku kasih tahu loh. Sekarang aku cuma mau baik-baik nasehatin kamu. Jangan sampai kamu gak tahu diri ya. Hei semua, lihat nih, cowok pemakan uang ini dapat uang pisah 3 juta dari anak aku. Masih gak pergi. Malah maksa terus mau ngerepotin. Gimana bisa ada orang seenaknya gitu? Udah dapat duit orang, malah datang lagi ngerepotin orang lain. Apa itu namanya laki-laki? Bukan laki-laki sama sekali. Cuma jadi anjing penjilat. Salah? Bahkan gak layak disebut anjing penjilat. Cuma 3 juta itu aku nggak anggap berarti. Kamu ngomong harus bertanggung jawab loh. Gak peduli ya. Baiklah, kembalikan kartu ATM itu ke aku. Kembalikan. Ya. Kembalikan kartu ATM itu ke aku. Ya. Liu Cheng. Berani pukul ibu aku. Sekarang keluar sana. Kalau aku kejar, aku bunuh kamu. Dengan kamu gak pantas. Dia gak pantas. Aku pantas. Suan Qiu. Dalam perjalanan Xiao yang datang, aku selalu menyimpan harapan. Kupikir kamu tidak akan datang ke sini. Kalau kamu tidak muncul, aku benar-benar akan memandangmu lebih baik. Tapi ternyata, kamu tidak hanya datang ke sini untuk mengganggu, bahkan untuk balas dendam padaku. Kamu sampai memukul ibuku. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Suan Qiu, sebelum kamu menuduhku, bisakah kamu sadar dulu apa yang sebenarnya terjadi? Bibimu sudah tua sekali. Apapun alasannya, kamu tidak boleh memukul orang. Cepat minta maaf pada bibimu. Di sini bukan tempatnya kamu berteriak-teriak. Xiao Yao. Kapan kamu bisa sedikit dewasa? Lihat saja Chen Sao. Chen Sao rendah hati dan sopan. Dia tidak hanya membawaku ke acara makan malam Bank Pertanian, tapi juga berjanji membantuku mendapatkan proyek senilai 1 miliar. Sedangkan kamu cuma bisa ribut tidak jelas, menghindar dari tanggung jawab. Hanya orang sekelas Chen Sao yang pantas untuk putriku. Aku tidak mau membandingkan dengan sampah seperti kamu. Aku tidak mau membandingkan dengan sampah seperti kamu.
Aku tidak mau membandingkan dengan sampah seperti kamu. Xiao Ya, ini alasan kenapa aku cerai denganmu. Kamu tidak pernah mau mengakui kesalahanmu. Aku tidak melihat seberkas harapan pun darimu. Kamu tidak melihatnya. Tidak berarti itu tidak ada. 5 tahun. Tepat 5 tahun. Bahkan besi berkarat pun bisa dipakai cukur kumis. Sedangkan kamu cuma bermimpi hal yang tidak realistis. Akhirnya tidak ada yang tercapai. Memang hidupku bagimu seperti mimpi yang mustahil. Nona Su, ada keperluan lain. Minggir dulu. Hei. Xiao Yang, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura tidak tahu. Malam ini adalah acara makan malam grup Longhao. Bukan sembarang orang bisa masuk seenaknya. Apalagi kucing atau anjing. Kalau ketahuan kamu masuk tanpa izin, tahukah apa akibatnya? Louis. Terima kasih sudah diingatkan. Xiao Yang, Wan Qiu sudah cerai denganmu. Dia menyuruhmu berhenti berbuat keributan ini. Kalau kamu tahu diri. Mending sekarang keluar saja. Aku datang ke acara makan malam ini dengan cara yang sah. Cara yang sah. Bukalah mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Kami punya undangan resmi dari grup Longhao. Kamu punya? Kamu ada undangan. Cara yang sah. Kamu punya? Kamu ada undangan. Kamu cara yang sah. Hanya 2 undangan saja. Apa pantas dibanggakan sampai segitu? Ini undangan VIP dari grup Longhao. Loh, katanya orang-orang terpandang di Provinsi Selatan rela bayar jutaan. Tapi tetap tidak dapat satupun. Chen Xiao memang hebat. Wah, siapa sangka satu undangan harganya sampai jutaan. Kamu sampai di sini tapi malah menyepelekan. Kamu benar-benar hebat. Ya, tidak masalah. Kalau dia mau pura-pura ya biarkan saja. Sama orang seperti dia. Mau kamu ngomong apa juga dia nggak bakal dengerin. Betul? Jangan bicara soal surat rekomendasi yang aku pegang ini. Sekalipun cuma selembar surat penerimaan kecil. Itu juga jadi tembok yang nggak bisa dia lewati seumur hidupnya. Kamu tahu kali yang kelihatan seperti apa di mataku. Sebuah lelucon. Hahaha, aku mau masuk sini nggak perlu undangan. Oh ya, kalau begitu aku harus periksa hotel ini dengan baik. Ada nggak lubang tikus atau yang aneh-aneh? Biar nanti kamu bisa masuk diam-diam. Aduh, Chen Sao, pasti di sekitar sini ada lubang anjing. Nanti harus suruh satpam patroli lebih ketat. Aduh ini. Kalau begitu kamu kan malah. Hahaha. Nah, kita dulu masuk dengan undangan ya. Ayo berangkat. Xiao Yang, sekarang aku harus menemani Chen Sao masuk. Mulai jatuh ke dalam masyarakat kelas atas. Sedangkan kamu seumur hidup gak akan bisa bangkit dari kelas bawah. Mulai sekarang, kamu gak akan pernah muncul lagi di duniamu. Dunia kelas atas. Kamu pernah mikir nggak ini cuma mimpimu, dan sebentar lagi akan hancur? Kamu pernah mikir nggak ini cuma mimpimu? Sebentar lagi akan hancur. Kamu berani mengutuk aku. Tidak masalah. Kemampuanmu cuma segitu. Sama sekali bukan ancaman buatku. Kamu malu-maluin sudah cukup belum? Kalau sudah cukup, cepat pergi sana. Tidak dengar apa? Masih nggak pergi juga? Ya, tolong bawa dia. Usir keluar dari sini. Yang harus pergi itu kalian. Kalian tahu siapa dia? Dia? Aku panggil Yi Fei. Nona ini sudah hidup bersamaku selama 5 tahun. Aku yakin dia cuma pecundang. Selama 5 tahun kamu nggak bisa lihat kemampuannya. Itu artinya kamu bodoh. Dia sudah cukup. Dia cuma percaya pada dirinya sendiri. Percaya pada Xiao Yang. Kalau suatu hari kamu jadi orang hebat, mungkin aku akan menatapmu dengan kagum. Aku akan percaya padamu. Tapi aku rasa hari itu takkan pernah datang. Dia sudah jadi orang hebat. Nona ini. Kamu tidak mengerti dia. Aku enggak. Tapi kamu tahu nggak? Di hatiku dia cuma sampah. Sampah yang selalu diinjak orang di bawah kaki. Kamu tidak benar. Kenapa kamu terus menipu dia? Dia memang sampah. Jangan sampai kamu ketipu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kamu, Xiao Yang, sebenarnya waktu kita mau bercerai, aku masih merasa bersalah padamu. Aku masih kepikiran buat menebus kesalahan itu. Tapi tak kusangka, kamu sudah lama berhubungan dengan perempuan licik itu. Tidak boleh. Kenapa? Bercerai malah selingkuh. Mungkin aku yang salah. Bertahun-tahun aku berjuang sendirian. Suzy, kamu gak bantu malah pakai uang keluarga Song dan berhubungan tak jelas dengan perempuan lain. Kalian benar-benar buta. Bukan perempuan cantik. Dia sekarang sudah keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Kamu harus buka mata lebar-lebar soal ini. Jangan sampai tertipu olehnya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Yang harus lebih jeli justru kalian. Sudahlah. Xiao Yang, kamu ini memang tipe yang cuma mau numpang hidup ya. Gadis cantik ini setia banget sama kamu. Pasti ada salahmu juga, kan? Memang begitu? Dia nggak layak ada di sisimu. Kamu cuma pakai dan main-main dengannya. Buang saja kalau sudah tidak dipakai. Orang rendah seperti kamu. Pikirannya juga rendah. Kami ini tamu kehormatan yang diundang oleh grup Longhao. Berani kamu pukul aku? Berani kamu pukul aku? Kalau aku pukul, ya aku pukul. Harus pilih hari dulu. Hei, Baiklah, Chen dan yang lainnya juga datang ke pesta malam ini. Mending kita cari tahu dulu siapa mereka, baru kita bereskan nanti. Nggak terlambat, kalian tunggu saja. Tuan rumah,
Mereka tega memperlakukan Anda seperti itu. Aku akan segera minta bantuan mereka. 4 orang untuk pesta malam ini. Tidak perlu biarkan mereka ikut pesta. Tunjukkan siapa aku sebenarnya, biar mereka tahu di mana salahnya. Kamu siap-siap saja, baik. Wah, Tuan Yao, Tuan Qian, Tuan San, ini Presiden Grup Su. Mohon kerjasamanya ke depannya. Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Aku angkat gelas untuk Presiden Su. Terima kasih banyak. Cheers. Xiao Ying. Perempuan itu benar-benar membawamu masuk ke sini. Bahkan kalau dia ada di dalam, dia tak mungkin bawa orang bodoh masuk untuk membuat keributan. Jadi kamu pasti menyelinap lewat lubang anjing, kan? Tapi menyelinap lewat lubang anjing juga masuk akal. Sungguh bodoh sekali. Sungguh bodoh sekali. Jangan kira punya wanita kaya yang mendukung. Kamu bisa sesombong itu di sini. Ini adalah sarang macan dan naga. Kamu sama sekali tak pantas berada di sini. Makan bersama orang seperti ini. Benar-benar aib. HMPH, sampah, cepat pergi sana. Di sini sama sekali tidak disambut. Sekalipun kamu seburuk apapun, aku masih punya muka. Kalau aku tidak datang, apakah pesta malam ini berani dimulai? Kesombongan itu sudah terkenal. Ini adalah pesta malam grup Long Hao. Kamu berani-beraninya berkata kasar di sini. Xiao Yan, ini bukan tempat kamu berkeliaran sesukamu. Kalau kamu mau keluar hidup-hidup hari ini, maka cepatlah pergi. Pergi sekarang, Paman Wan memberi kamu jalan hidup. Masih belum cepat keluar dari sini. Aku tidak butuh dia memberiku jalan. Sedangkan untuk kalian semua, aku sama sekali tidak peduli. Kamu benar-benar gila. Sombong di tempat seperti ini. Sama saja kamu menantang grup Long Hao. Cepat sujud dan minta ampun. Suruh aku sujud. Tidak pantas. Suruh aku sujud. Pantas. Bandara Internasional Jinquan pantas. Apalagi aku juga Direktur Eksekutif Grup Ding Seng. Suara kamu terlalu besar. Ditambah lagi aku dari Jingyan Technology di Nancheng. Dengan modal itu kamu berani membangkang. Xiao Yao dan mereka adalah dewa kekayaan terbaik di Lanse. Seseorang dari mereka saja bisa membuatmu tenggelam. Kamu benar-benar tidak punya jalan keluar sedikit pun. Yang tidak memberi jalan keluar justru mereka. Aku tahu kamu merasa dimanja oleh wanita kaya. Tapi jangan lupa, Kami adalah sosialita papan atas di Provinsi Selatan. kamu kira wanita kaya kecil itu akan mau berurusan dengan kamu, si cowok manis ini, sampai berani melawan kami para tokoh terkenal Provinsi Selatan. Xiao yang cepatlah bergabung dengan mereka. Mereka masih memberi kamu kesempatan karena muka keluarga Zhu. Itu sebabnya mereka memberi kamu nafas. Keluarga Ju punya muka besar, suruh aku minta maaf. Hei, kamu berani sekali. Mereka tidak pantas. Kalau begitu bagaimana dengan keluarga Chen? Keluarga Chen itu. Keluarga Chen bagaimana? Ayahku sekarang sedang menemani Susi. Pergi menjemput langsung Presiden Grup Ouhua. Orang yang berkuasa itu adalah pengelola Grup Long Hao yang berinvestasi triliunan ton di Provinsi Selatan. Grup Long Hao yang berkuasa di sini. Betul, penguasa di balik layar itu masih muda. Tapi sudah membawa Grup Long Hao menjadi perusahaan dengan nilai pasar nomor 1 di dunia. Kalau bisa bertemu orang itu. Asal diberi satu proyek saja, itu sudah luar biasa. Kepala keluarga Chen bisa menemani pengawas bertemu orang besar itu. Nantinya proyek Grup Long Hao bisa dipilih sesuka hati. Benar, keluarga Chen didukung Grup Long Hao. Setelah ini pasti jadi kebanggaan terbesar. Tuan Chen, keluarga Chen kalian benar-benar hebat. Sekarang seluruh Provinsi Selatan menganggap keluarga Chen sebagai yang paling terhormat. Masih belum cepat sujud. Cepat berlutut, berlututlah. Hanya keluarga Chen yang pantas. Mengenai kalian yang mengira keluarga Chen sedang berkuasa dan serakah. Mulai sekarang kalian akan kehilangan segalanya. Setelah ini kalian akan benar-benar kehilangan segalanya. Xiao Yang, pesta malam ini adalah sorotan semua orang. Kamu sudah berkali-kali muncul. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting? Sadarlah. Tolong. Yang harus sadar justru kalian. Kamu adalah orang pertama yang berani menantang aku. Kalau memang kamu benar-benar ingin melawan kami, musuh yang sulit dilupakan, maka aku akan memudahkanmu. Orang-orang. Pukul kakinya? Bagaimana? Aku ingin lihat. Apakah itu kakinya atau kekuatan keluargamu Chen. bagaimana? Takutkan. Bahkan wanita kaya yang membiayaimu pun tak berani bertindak sesuka hati. Kalau kamu ingin selamat hari ini, keluar dari sini. Segera berlutut dan minta maaf. Berhenti? Hari ini tak ada yang bisa menolongnya bertindak semena-mena. Siapa yang berani menghentikan tuan rumah pesta? Dia adalah tuan rumah pesta ini.
Siapa yang berani tidak menghormati tuan rumah pesta? Maksudmu dia adalah dalang di balik grup Long Hao? Betul, cantik. Aku tahu kamu sedang membiayainya sekarang, tapi kamu ingin memanfaatkannya. Tidak mungkin menggunakan alasan sesederhana itu. Selain itu aku sudah bilang tadi. Ayahku sedang bersama Su. Dalam perjalanan menyambut penguasa grup Long Hao. Jadi dia pasti bukan penguasa sebenarnya. Nona ini. Ini ampuh. Aku sarankan kamu jangan demi dia. Kalian masih belum paham ya? Tidak. Kamu dan dia terhadap aku. Sepertinya keluarga Chen sudah tak perlu lagi ada. Apa? Maksudmu ingin memusnahkan kami? Ngomong-ngomong, keluarga Chen adalah tiang penyangga Provinsi Selatan, kekuatan seimbang. Dan lagi, ayahku sedang pergi menemui penguasa grup Long Hao, nanti pasti akan langsung naik daun. Hanya dengan satu kata kamu ingin memusnahkanku. Kamu cuma bermimpi memusnahkan kota kami dengan satu kata. Kamu benar-benar orang gila. Xiao Yang, dengan posisi kamu, pasti tidak paham kekuatan keluarga Chen. Tapi kebodohan bukan alasan untuk bertindak sembrono. Betul? Singkatnya kamu cuma orang bernama Bai. Keluarga Chen, aku baru pertama kali lihat yang seberani ini. HMPH, sombong sekali. Ini namanya mencari mati. Ini anak kecil nakal. Sudahlah. Telepon sekarang juga. Batalkan semua kerjasama orang-orang di sini dengan grup Long Hao. Blokir total keluarga Li. Batalkan persekutuan keluarga Qian, Sun, dan Zhou. Bahkan ingin membatalkan kualifikasi kerja sama kami dengan grup Long Hao. Kamu ngomong seenaknya banget, gak takut lidahmu keseleo. Xiao Yao, kamu bisa gak sih lebih dewasa? Blokir total keluarga Chen. Batalkan kerjasama 3 keluarga Zi Sunrong. Kadang kamu bilang mau hancurkan keluarga Chen saya. Kadang juga bilang mau putuskan kerja sama kami dengan para tokoh terkenal di Provinsi Selatan. Kamu malah bikin aku ketawa kesal. Bro, aku kenal dokter spesialis kejiwaan. Aku lihat dia, Kalau sudah gila, mending pergi sana. Cepatlah cek kondisi militer. Hahaha, kamu saja yang pergi. Xiao Yang. Aku tahu aku harus bertanggung jawab pada diriku sendiri. Begini saja ya, kamu yang mau. Aku yang akan lakukan. Simpan dulu kesombongan kalian. Kalau kalian sekarang sama aku bisa lepaskan semuanya. Kamu, Ma. Betul. Aku, penembak, sebenarnya gak punya modal sebesar itu. Baiklah. Saya, Tuan Shaolin, pergi. Kami dicabut kualifikasi kerjasama dengan grup Luo. Ini tidak mungkin. Selanjutnya harusnya. Selanjutnya tetap berantem saja. Suyang, sebenarnya kamu siapa? Fakta sudah di depan mata. Kalau kamu masih belum tahu, itu benar-benar bodoh sekali. Xiao Ya, kalau kamu memang generasi ganda Long dan Feng, atau selama 5 tahun ini, aku semua demi menyelamatkan satu pangeran lagi. Tapi kamu sama sekali gak mau bantu. Kita ini bagian dari geng mana sih? Kita berdua gak akan sampai cerai seperti ini. Usahamu sama sekali gak ada artinya. Di keluarga Su, segala sesuatu itu dari yang kamu pandang rendah. Kariermu. Aku takut bos jadi tekanan buat kamu. Jadi aku selalu setuju bantu kamu. Sekalian juga menguji perasaanku. Ternyata kamu benar-benar buat aku kecewa. Astaga. Kamu pasti bangga banget ya bilang apa? Kamu bicara sama Pak Xiao. Kapten, kami benar-benar minta maaf. Tolong biarkan kami masuk. Iya. Kapten, beri kami satu kesempatan lagi ya. Kesempatan cuma sekali. Jongkok, berani sentuh anak saya. Siapa yang berani sentuh anak saya? Ayah, akhirnya kamu datang. Ayah. Aku sudah berurusan dengan penguasa grup Long Hao. Dia mau hentikan kerjasamaku dengan grup Long Hao. Dia mau usir aku. Ayah, penguasa di balik layar grup Long Hao, sekarang sedang bertemu dengan Tuan Dushu. Para pengawas yang terhormat memerintahkan saya datang lebih awal ke sini, hanya untuk memberitahu kalian semua. Grup Long Hao akan mendukung penuh pembangunan Provinsi Selatan. Memutuskan untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Tuan Inspektur dan semuanya untuk menandatangani kontrak. Ini baru sementara membatalkan kerjasama. Sampai pimpinan sebenarnya Grup Long Hao dan Tuan Inspektur datang. Maka para pengawaslah yang akan menandatangani kontrak dengan kalian. Kalau begitu bilangannya. Berarti dia sama sekali bukan penguasa Grup Long Hao.
Xiao Yang, aku tadi kira kamu memang orang besar. Aku merasa semua ini adalah ujian untukku. Aku merasa berhutang padamu, ingin membalas budi. Tapi ternyata kamu masih seperti ini ya. Hati tak berubah dan terus berbohong. Faktanya sudah membuktikan aku masih salah dan keras kepala. Xiao Ya, kebohonganmu sudah terbongkar. Mending kamu cepat tutup mulut. Baiklah, tadi bocah ini juga sudah menipuku. Berlutut? Kalau tidak, aku tidak akan biarkan kamu hidup. Bocah berani buat onar di sini. Dia orang penting grup Long Hao. Nanti setelah penguasa grup Long Hao datang, kamu akan tahu sakitnya seperti apa. Kamu mengancam saya. Iya, terus kenapa? Orang ini bisa bertahan di Provinsi Selatan karena mendapat perlindungan dari Provinsi Timur. Jadi saat bicara dengan grup Long Hao, omongannya tetap punya bobot. Maaf ya. Ancamanmu sama sekali tak aku pedulikan. Kamu asal bawa orang tak berguna ke sini buat rusuh, malah berani sombong. Kalau tidak minggir, aku kasih kamu pelajaran hari ini juga. Xiao Yang, itu kemampuanmu. Selalu cuma bersembunyi di belakang wanita seperti kura-kura pengecut. Kamu, wanita, otaknya kecil tapi dada besar. Kamu mau ikut dengannya? Kalau begitu aku. Shen Changqing ternyata melindungi orang tak berguna sepertimu. Tidak mungkin Shen Dubu sebijaksana itu. Benar-benar gila, bingung dan pendiam, tak tahu berapa banyak hal, tapi masih berani sombong. Ucapannya sudah sampai. Bertindak merugikan Dong dan grup Long Hao. Hari ini bertindaklah. Orang benar di tempat, saksi, Wait. Selesai dalam 3 menit. Xiao King, 3 menit tepatnya. Cepat ke lokasi reruntuhan dengan cepat. Ibu Li. Mungkin aku akan terima telepon orang sepertimu. Saat ini Ibu Li sedang bersama orang di balik grup Li Hao yang merampok. Di mana? Kamu bahkan tidak menghubungi ponsel, tapi kamu bilang akan menelepon. Sekarang kamu takut. Saat kematian kalian sudah dekat. Segera bereskan sampah ini untukku. Kami beberapa orang tokoh penting keluarga Ying. Kamu benar-benar. Siapa yang membuat keributan di sini? Tuan Shen sudah datang. Tuan Shen sudah datang. Tuan Shen sudah datang. Tuan Inspektur Shen, Anda datang? Saya sedang mengurus sampah ini, pimpinan grup Long Hao. Kalau sampai dia marah, saya siap bayar nyawa. Tuan Inspektur Shen. Tuan, tenang saja, saya segera bereskan sampah ini untuk Anda. Brengsek, siapa yang berani kamu? Berani-beraninya ngomong kasar sama Nona Qin? Nona Qin. Qin Sueru. Kamu adalah perwakilan grup Long Hao di Provinsi Selatan. Kalau begitu, siapa Xiao Yang? Kamu adalah wakil resmi grup Long Hao di Provinsi Selatan. Kalau begitu, siapa Xiao Yang? Saya sangat tidak puas dengan jamuan malam ini. Jamuan malam dibatalkan. Tuan 11, jamuan malam ini adalah hasil kami. Mohon grup Long Hao beri kami Provinsi Selatan kesempatan lagi. Semua kerjasama grup Long Hao dengan yang hadir di sini. Batalkan semuanya untuk saya. Jamuan malam grup Long Hao dibatalkan. Lalu kami bagaimana? Rantai dana kita akan putus sekarang. Kalau terus begini, kami harus bagaimana? Xiao Yang, saya tidak peduli siapa sebenarnya kamu. Tapi kalau kamu benar-benar ada hubungan dengan grup Long Hao, kamu harus buatkan saya satu kerja sama proyek dengan grup Long Hao. Kamu seharusnya bisa dapat semua dari grup Long Hao. Tapi sekarang kamu tak pantas. Meskipun kita sudah bercerai, tapi aku sudah memberikan 5 tahun masa mudaku sebagai seorang wanita untukmu. Selama 5 tahun penuh, kamu harus beri aku kerja sama proyek grup Long Hao sebagai kompensasi untukku. Astaga, kamu benar-benar bertindak. Apakah dia benar-benar pimpinan di balik grup Long Hao? Aku juga belum pernah lihat dia langsung, tapi katanya dia belakangan ini sibuk urusan pribadi, tidak berada di wilayah Daxia. Ayah, aku benar-benar sudah tahu, anak ini pasti dibesarkan oleh Qin Suero, seorang pria cengeng. Saat penguasa tidak ada, dia sok berkuasa dengan mengandalkan nama besar. Bereskan dia. Saat penguasa Tidak ada, dia seenaknya saja. mengganggu. Xiaoran, kamu masih bengong buat apa? Cepat ganti rugi kerugian batin aku dong. Siapa bilang begitu? Setelah cerai, pihak wanita harus dapat kompensasi. Pihak pria harus kasih biaya penggantilah. Aku rasa kamu gak bakal bisa bayar deh. Makhluk ajaib, maksudmu apa? Orang lain sudah berapa kali? Kamu masih aja sombong gitu. Li Jintao, aku tahu kamu duta besar Long Hao Group di Provinsi Selatan. Tapi kamu gak punya sedikit pun. Oh, Kamu tahu apa? kamu buru-buru minta pengawasan untuk minta pujian. Bukannya takut penguasa di balik layar Longsing Group. Tahu kamu demi seorang pria cengeng, memusuhi seluruh elit Provinsi Selatan kita. Nanti bisa-bisa kamu kehilangan pekerjaan. Haha. Imajinasi kamu memang sangat liar ya. Sekarang kamu gak mau bilang ini ke aku kan?
Lagi-lagi disuruh dari belakang layar ya. Baru tadi pengawas sudah bilang, penguasa sekarang tidak ada di Daxia. Lagi pula anak ini sudah masuk istana. Kalau dia penguasa, Pasti sudah mulai menekan kita dari dulu. Masa kita hari ini masih bisa di sini? sudah lama menekan kita. Masa kita hari ini masih bisa di sini? Terserah kalian mau bilang apa. Xiao Yang, kamu bisa ngomong satu kalimat yang jujur gak sih? Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Kalimatku mana yang bukan jujur? Malah kamu, laki-laki ini, percaya banget sama omonganmu sendiri. Aku malas buang waktu buat kamu. Kamu sendiri yang selingkuh saat menikah, malah lemparkan kotoran ke aku dan Chen Shao. Kalau kamu jujur bilang, kamu dipelihara sama wanita itu, aku masih bisa kasihan sama kamu. Tapi kamu sekarang begini, aku benar-benar kecewa banget. Gak peduli kamu naik kemana berkat wanita itu, di mataku kamu cuma sampah selamanya. Nona Su, kalau aku gak salah ingat, barusan kamu yang minta ke mantan suamimu, meminta proyek dari Longsing Group kami. Sekarang kamu mudah berubah kayak buka tutup buku. Aku kira dia punya harga diri. Ternyata dia memang pemakan belas kasihan. Kalau kamu benar dapat pesanan berkat wanita itu. Kalau begitu aku tidak mau. Karena aku bermarga Tang. Qin Sueru ya. Qin Sueru. Aku tidak menyangka kamu bisa jatuh sampai sejauh ini. Menganggap sampah yang aku tolak itu sebagai istana. Kamu akan menyesal suatu saat nanti. Aku benar-benar kasihan padamu. Berani-beraninya kamu memukul aku. Chen Sheng. Cepat bela aku. Usir semua orang ini keluar. Bela aku. Usir semua orang ini keluar. Bos, jangan tidak sopan pada Direktur Qin. Ling Er, bagaimanapun juga, Direktur Qin adalah perwujudan grup Long Hao di Provinsi Selatan. Nanti setelah penguasa di balik grup Long Hao datang ke sini, baru kita urus pasangan anjing itu. Ayo kita pergi. Jangan ikut-ikutan mereka. Mereka sekarang cuma kaki tangan kecil. Nanti kalau ada mereka malah enak. Aku tahu malam ini begini. Pasti bukan hasil yang diinginkan grup Long Hao. Aku tetap berharap grup Long Hao mau terus bekerja sama dengan kami di Provinsi Selatan. Provinsi Selatan ini kelompok yang suka menginjak yang lemah dan memuja yang kuat. Grup Long Hao tidak mau bergaul dengan orang seperti itu. Orang ini adalah penguasa sebenarnya grup Long Hao. Keluarga Chen dan rakyat militer di Provinsi Selatan sama sekali tidak tahu. Malam ini apa yang sudah hilang? Ini adalah ketua Dewan Grup Long Hao. Aku memang buta, tidak tahu siapa sebenarnya. Ini surat inspeksi Provinsi Selatan kami. Anda membawa surat inspeksi ini. Bisa keluar masuk sesuka hati. Aku harap setelah inspeksi, Anda bisa memberi kami di Provinsi Selatan sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Coba ini. Ayo coba lihat. aku rasa ini cocok untukmu. Ambil yang ini saja. Baik, aku akan bungkuskan untuk Anda. Baik, aku akan bungkuskan untuk Anda. Aduh, Xiao Yang. Kamu benar-benar tidak bisa hilang dari pikiranku ya. Masih mau gangguan Q kami ya? Masih mau gangguan Q kami ya? Oh, aku tahu. Wanita yang membiayaimu segera jatuh bangkrut. Kamu tidak punya tumpangan lagi. Ya, membuat pertemuan kebetulan di sini. Masih mau mengandalkan anakku untuk makan enak. Aduh, malu apa enggak sih? Kamu nyebelin banget sih. Bosan. Kenapa? Kena omelan ibuku ya? Masih mau mukul orang? Xiao, yang kamu bisa ya cuma pukul perempuan doang. Untung kami sudah buang kamu. Hahaha. Lihat jelas ini adalah Chen Shao, tunangan dengan putriku. Gelang senilai jutaan sudah dipesan. Sudah menikah bertahun-tahun. Apa kamu pernah kasih sesuatu buat Wang Qiu? Barang yang aku kasih. Dibandingin apa sih? Aduh, kamu nyari apa sih? Kok aku nggak pernah lihat ya? Oh iya. Beberapa tahun ini aku malah lihat kamu tiap hari makan dari keluarga Su. Xiao Yang, kita sudah putus total. Aku sebentar lagi akan menerima lamaran Chen Sheng. Kalau kamu masih terus ngerepotin nanti, dia pasti nggak bakal datang. Oke, kalau begitu aku gimana dong? Oke, selamat ya. Xiao Yao, kamu nggak usah ngelantur di sini. Chen Shao dia muda dan berbakat. Hartanya 1 miliar. Segera akan ketemu penguasa grup Long Hao. Mendapatkan kendali besar atas grup Long Hao. Sedangkan kamu, hanya sampah yang hidup ngegantung dari wanita. Salah. Wanita itu di pesta bergantung pada grup Long Hao. Membuat musuh yang berbahaya. Sekarang kamu bahkan gak bisa makan dari wanita lagi. Sudah bantu kamu lama banget. Kupikir kamu bakal lebih terbuka pikirannya. Tapi ternyata sama sekali tidak. Ternyata kamu sudah jadi beban orang lain. Awalnya kasihan lihat kamu, sampai mau membantu kamu. Tapi sekarang lihatnya, HMPH. Cepat pergi. Nah, jangan ribet sama dia. Kita pergi aja ya. Ketemu ya langsung pergi. Cepat. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Di sini tadi baru saja hilang 1. Kalung seharga 30 juta. Tolong kalian bantu saya ya.
Di sini tadi baru saja hilang satu. Kalung seharga 30 juta. Tolong kalian bantu saya ya. Aku kasih tahu ya, pasti sampah ini yang ngambil. Tangannya nggak bersih, bawa dia buat diperiksa ya. Xiao Yang, nggak ngangka kamu bikin ribet segini banyaknya. Walaupun kita sudah bercerai, tapi kamu tetap mantan suamiku. Kalau kejadian ini tersebar, pasti akan merusak reputasi keluarga Su. Kakak Su, urusan ini belum selesai diselidiki. Mana bisa begitu? HMPH. Kamu nggak tahu ya, sampah ini dulu hidup ngegantung dari wanita. Sekarang karena nggak bisa lagi, dia mulai ngumpet-ngumpet. Cepat bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi. Pak, orang ini dengan santai beli cincin berlian puluhan juta. Dan dia juga VIP super di toko kami. Mana mungkin dia nyuri kalung? Kamu mending ikut kita dulu aja ya. Mas Zhou yang paling paham situasi ini. Seperti kita yang punya kekayaan miliaran. Kelas atas. Kita mau nyuri barang. Aku lihat di sini. Dalam dan luar. Cuma kamu saja yang bisa nyuri. Cepat serahkan dia ke kantor polisi buat diselidiki dengan baik. Tangannya kotor. Nyuri barang harus dapat hukuman. Baiklah Pak Kepala. Sekarang serahkan saja. Kantor polisi belum selesai selidiki. Bukannya ada CCTV. CCTV-nya ditonton aja. Bukannya ada CCTV. CCTV-nya ditonton aja. Xiao Yang, tonton CCTV-nya. Malah akan bikin kejahatanmu kelihatan lebih jelas. Sekarang serahkan kalungnya. Aku akan membantumu minta keringanan dan membebaskanmu. Bosu, wajahmu besar sekali. Xiao Yang, kamu kan mantan suamiku. Kok malah bikin masalah sebesar ini? Ngerusak muka keluarga Su aku ya? Aku bilang sama kamu, pencurinya sudah kita temukan. Itu dia. Cepat bawa dia pergi. Bawa ke kantor polisi buat diinterogasi dengan serius. HMPH. Kalung 30 juta itu cukup buat kamu makan enak di penjara seumur hidup. Minta CCTV nggak susah kan? Orang macam ini ya, melihat banyak kali, nggak nangis sebelum mayat masuk peti. Kalau jujur dapat keringanan, kalau melawan dihukum berat, kalau ngaku baik-baik bisa dapat pengurangan hukuman. Su Wankyu nggak mungkin nungguin kamu sampai sekarang. Oke, HMPH. Kamu cuma percaya sama orang-orang di sekitarmu. Sama aku kamu nggak percaya sama sekali. Aku percaya kamu. Aku percaya kamu. Masih mau terus ngandelin orang lain. Aduh. Nah, jangan buang-buang waktu sama dia. Cepat pergi jangan sampai ketularan masalahnya. Jaga diri baik-baik. Nyuri barang ya? Udah nyuri, ayo pergi. Manajer uang. Kita memang gak kenal, tapi sekarang sudah gak ada hubungan sama sekali. Dia nyuri itu urusannya dia. Kamu urus saja, gak ada hubungannya sama kita. Hahaha iya ya. Manajer uang tangannya kotor. Ternyata kamu ya? Tunggu dulu. Pak ini, maaf ya, tadi aku salah sangka. Aku kurang kenal orang besar, mata burung gagak, gak tahu mutiara. Kalau Anda bisa maafkan saya, tolong bebaskan saya. Manajer uang, apa Anda salah paham? Itu gak mungkin. Kamu ngapain? Tas saya, dia memukulku. Ini apa sih? Jujur dapat keringanan, menolak dapat hukuman berat. 30 juta cukup buat kamu jalani sisa hidup di penjara. Kamu memang sampah begini. Kamu benar-benar merobek dan masukin ke tas aku. Kan, Ibu Wankyu benar-benar gak ngapa-ngapain. Kamu percaya aku ya, Xiao Yang? Aku nggak tahu kamu pakai cara apa bisa dapat video ini. Tapi, aku sekarang minta kamu jelasin ke manajer uang dengan jelas. Barang bukti lengkap. Aku jelasin apa coba. Duan Qiu, kamu atur orang-orang di sekitarmu dengan baik. Kalau enggak, grup Su bakal hancur juga. Kamu manajer uang, tunggu apa lagi? Masukin dia ke penjara. Masih tunggu apa? Tolong, Mama. Aku ingin masuk penjara. Jangan, manajer uang. Aku presiden grup Su. Aku jamin, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu harus selidiki dengan teliti. Polisi grup Su nggak akan menzalimi orang baik. Apalagi membiarkan orang jahat lolos. Diam. Kamu bangga apa sih? Dosa dari langit masih bisa dimaafkan. Dosa akibat ulah sendiri tidak bisa hidup. Hei, ngapain sih? Kamu ngapain sih? Aduh, lepasin aku. Aduh. Aku nggak mau hidup lagi. Mama. Guojiu, aku bilang sama kamu. Mama sudah bahagia seumur hidup. Aku benar-benar nggak sanggup makan nasi penjara itu. Oh iya, aku bilang sama kamu ya. Bukannya cuma 30 juta itu. Kamu pakai 30 juta itu buat beli kalung itu kan beres. Mama. Aku nggak dapat proyek grup Longhao. Apa sih? Aduh. Semua gara-gara kamu. Kamu sialan. Setiap ketemu kamu nggak pernah ada yang baik. Seandainya tahu begini, nggak usah dari dulu. Aku mikir apa sih? Kamu Xiao Yang. Kamu jahat banget.
Ibuku sudah tua banget. Kamu demi balas dendam cerai denganku. Sekarang malah fitnah ibuku. Mau masukin dia ke penjara karena nyolong. Salah aku. Omong kosong itu kamu. Sampah ini bawa kotoran. Aku yang taruh di tas aku. Ayah anak perempuan benar-benar gak ngapa-ngapain. Aku bilang sama kamu ya, dia yang ngejatuhin aku. Kalau kamu biarin mereka bawa aku ke kantor polisi, kamu itu anak durhaka. Tahu nggak? Pak Manajer Wang, tolong beri kelonggaran sedikit. Nanti beberapa hari lagi kami pasti bisa membeli kalung ini. Hore. Masa sih? Grup Su yang begitu bergengsi. Bahkan gak bisa keluarin 30 juta. Siapa bilang gak bisa keluarin? Siapa bilang gak bisa keluarin? Serahkan kalung itu ke saya. Ikat pada keluarga Chen. Tuan Chen, baiklah. Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Silakan, mari kita pindah ke dalam etalase. Tidak peduli apakah tante sudah. Kita semua harus menunjukkan sedikit bakti. Bukan cuma dia melihat tante menderita. Terima kasih, Tuan Chen. Setelah kita menikah, kita adalah satu keluarga. Semua adalah keluarga. Hahaha. Wah, Tuan Chen memang murah hati. Jauh lebih baik daripada mereka yang cuma bisa omong kosong. Yan, lihat sendiri perbedaan kamu sama Tuan Chen. Sungguh. Aku bilang aku nggak mau bandingkan diri sama sampah. Kamu sih takut buat bandingkan. Tuan Chen tulus sama Wan Qiu kita. Tangan juga murah hati, sopan sama orang tua. HMPH, kamu bahkan gak pantas angkat sepatu Tuan Chen. Xiao Yang, walaupun antara kita sudah gak mungkin, tapi aku harap kamu mau sadar. Zen. Aku nggak butuh. Orang kayak kamu itu bermasalah, tahu nggak? Nah, jangan ribut sama dia. Hari ini Tuan Chen masih ada urusan. Kita langsung saja. Nah. Kamu kenapa sih? Apa yang terjadi sama kamu? Jadi hari ini aku bawa dia ke sini untuk minta uang. Kamu ke kamar dagang Heilong minta uang. Kamu cuma sedikit sial aja. Kakak cepat bayar utangnya. Kalau enggak, kamar dagang Heilong bakal pakai cara kasar. Aduh. Adikmu itu satu-satunya laki-laki di keluarga Song. Cepat selamatkan dia. Adikku berhutang berapa sama kalian? Cuma 5 juta saja. Aku tambah 1 juta buat kamu. Anggap saja itu dari kamar dagang Heilong. Wah, sungguh tidak enak rasanya. Lagi pula kita juga cepat atau lambat. 500 ribu ini anggap saja sebagai mahar buat kamu. Aduh. Kak Chen, aku bilang kan. Keluarga Wan Qiu kenal sama kamu. Itu adalah berkah besar. Keluarga Su punya menantu sepertimu. Itu adalah kehormatan terbesar bagi kami. Jauh lebih baik daripada yang cuma bisa mulut besar. Siapa suruh mulutmu bau begitu? Tuan Chen, mana bisa dibandingin sama orang gila itu? Itu benar-benar mencemarkan martabatmu. Benar kan, Tante? Gesek kartu, gesek kartu. Kamu kira aku ini Black Dragon Spear mau kemana? Aku sudah menanggung semuanya untukmu beberapa hari ini. Maksudmu apa ini? Omong kosong apa itu? Yang kalah bukan aku, loh. 1000% baik. Aku ini presiden grup Su. 50 juta ini sementara kami belum bisa keluarkan. Bisa gak beri kami kelonggaran beberapa hari? Nanti beberapa hari lagi pasti kami bayar. Janji. Kamu juga cukup menarik, ya? Begini saja, kami beri kalian waktu sebulan untuk kumpulkan uangnya. Tapi selama 1 bulan ini harus siap kapanpun dipanggil. Kalau kita bersenang-senang, anggap itu bunga pinjaman saja. Hahaha. Jangan dibalas dengan cara yang sama. Buat keluarga Chen kita jual muka buat apa?
Keluarga Chen kalian itu siapa? Sih, jangan sebut keluarga Chen kalian lagi. Keluarga Wang? Keluarga Li? Aku sama sekali gak peduli. Aku tahu di dalam Black Dragon Chamber of Commerce, ada satu yang bakal jadi menantu perempuan keluargaku Chen. Kalian kenapa? Aku kasih tahu, ya, aku di Black Dragon Chamber of Commerce cuma hormati ketua. Selain itu, gak ada yang aku hormati. Mau gimana? Terima aja, ya. Ayo aku cari cara selamatkan kalian. Tuan Chen. Kita mau menikah. Lo, kamu ngomong apa sih? Mohon Tuan Chen, cuma sebulan saja. Cuma sebulan. Apa sih hebatnya? Dia juga gak peduli. Kok? Tunanganmu dan keluargamu saja sudah ngomong begitu. Bro. Kamu ikut aku sebentar. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepasin aku. Lepaskan aku. Berani-beraninya kamu pukul aku. Ya, tenang saja. Aku akan buat kamu nurut seperti anak kecil. Hahaha. Aku pergi dulu. Aku pergi. Black Dragon Club saja kamu berani halangi. Kamu mau mati? Ya. Dia cuma menantu yang diusir keluarga karena gak berguna. Aku kira siapa? Sih, ternyata si undercover. Ya, kok kelihatan kayak lagi main perempuan saja. Bukan pengaruh suasana hati. Kok, bukan? Kenapa kamu ngomong sama Black Dragon Chamber of Commerce seperti itu? Cepat sujud minta maaf. Kamu ini sampah, menantu tidak berguna. Jangan sok berani. Cepat sujud minta maaf dan keluar sana. Maaf? Ya, ini Shen Changqing yang minta aku datang inspeksi. Ayo ikut aku. Kamu bilang apa? Ketua Shen langsung yang minta kamu inspeksi kerja. Bukan kamu ini? Bohongnya kenapa gampang banget keluar dari mulut? Xiao Yao, tadi aku hampir mengira kamu mau menyelamatkanku. Aku pikir kamu akhirnya berubah. Berani membela orang yang kamu suka. Tapi kamu cuma di situ menertawakanku. Sama sekali tidak membantuku. Meski aku tidak membantumu. Mereka pasti akan menyerahkanmu ke orang lain. Kan, kamu ngerti apa sih? Black Dragon Guild ini adalah bawah tanah Provinsi Selatan. Asal ikut pameran mereka bisa berkuasa di Provinsi Selatan. Aku akui kamu anak muda punya pandangan. Ini akibat kamu berurusan dengan Black Dragon Guild. Dengan kalian saja. Mereka punya Black Dragon Sect di belakangnya. Meski kamu didukung Qin Shui. Kalau kamu musuhi mereka. Mereka akan membunuhmu. Hari ini juga. Aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya Black Dragon Guild. Bukankah cuma minta maaf saja, tapi kamu malah mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Hah, siapa? Apa dia sampai berani menyakiti perkumpulan naga hitam? Baik. Sekarang juga aku akan tunjukkan kehebatan perkumpulan naga hitam. Kalian yang gak tahu diri, maju ke sini. Kamu berani pukul orang perkumpulan naga hitam. Kamu berani pukul orang perkumpulan naga hitam. Punya nyali juga ya? Makanya berani seenaknya. Tapi, aku kasih tahu. Di Provinsi Selatan, cuma mengandalkan tinju nggak cukup selesaikan masalah. Harus punya koneksi. Kamu paham nggak? Perkumpulan naga hitam itu sudah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Bahkan kalau kamu minta maaf sekarang juga nggak berguna. Perkumpulan naga hitam itu sampah. Hebat banget ya? Xiao Yang, kamu sebenarnya mau apa? Kenapa harus bikin kita sama perkumpulan naga hitam? Jadi musuh bebuyutan sampai nggak bisa berdamai. Aku cuma kesal mereka ribut terus. Mereka nggak mau pergi. Aku mau ngajarin mereka. Apa kamu kira perkumpulan naga hitam itu bisa kamu ajari? Xiao Yang, lepaskan aku. Lepaskan aku? Perkumpulan naga hitam pasti akan membunuhmu. Perkumpulan naga hitam? Siapa itu? Berani bilang perkumpulan naga hitam gak layak. Siapa itu? Berani bilang perkumpulan naga hitam gak layak. Ketua, akhirnya kau datang. Ini dia anak itu. Berani berkata kasar pada perkumpulan naga hitam kami. Katakan saja. Mau mati bagaimana? Ketua perkumpulan naga hitam. Sampai ketua datang sendiri untuk membunuh Hietong. Memang kamu ini mulut keras tapi nyawamu murah. Lihat bagaimana kamu lari kali ini. Lari? Kenapa aku harus lari? Kamu sampai buat ketua naga hitam terganggu. Kalau dia mau nyawamu, cuma sepatah kata saja. Mau nyawaku. Lihat apakah Shen Changqing setuju atau tidak. Shen Dongxie cuma diam-diam urus urusan pribadi dengan grup Long Hao. Itu saja. Kamu cuma pencuri yang dipelihara Qin Suero. Kamu kira dia akan peduli seumur hidupmu? Xiao Yang, jangan terlalu membesar-besarkan dirimu.
Aku kasih tahu, kalau kamu berani musuhi perkumpulan naga hitam. Memanggil Raja Langit sekalipun gak akan ada gunanya. Oh ya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Ini apa ini? Ini surat perintah pembunuhan dan patroli. Surat perintah patroli Provinsi Selatan. Surat perintah patroli Provinsi Selatan. Ini adalah surat perintah khusus dan tanda pembatas yang dikeluarkan oleh pengawas Provinsi Selatan. Jika bertemu pengawas, kenapa dia bisa ada di tempatmu? Aku sudah bilang, itu karena pengawas kalian yang menyuruhku datang. Surat perintah pencarian hanya bisa dimiliki oleh orang yang lebih berkuasa dari pengawas. Baru berhak memilikinya. Kamu si tampan bodoh itu mana mungkin punya. Ketua, surat perintah ini jelas palsu. Karena orang ini memang brengsek dan licik. Pasti dia buat yang palsu buat mengelabui kamu. Hei Long, dengar-dengar kamu adalah raja bawah tanah di Nanshi. Kamu pasti bisa tahu apakah surat perintah ini asli atau palsu. Ketua, dia berani tidak hormat sama Anda. Kalau memang asli, aku sekarang akan berlutut di sini minta maaf padamu. Kalau palsu, aku akan perlahan-lahan menyiksamu sampai mati. Ketua sama sekali tidak perlu lihat. Surat perintah ini pasti palsu. Tidak benar, kenapa ketua jadi seperti ini? Ketua, menurutku, kamu sebaiknya segera bereskan dia dulu. Surat perintah pencarian itu asli. Surat perintah pencarian itu asli. Apa yang asli? Kalian berani tidak hormat pada orang penting yang datang dari atas. Malah mau ngajak aku jadi kambing hitam. Hei Long Ketua, omong kosong ini. Dia itu mantan suamiku. Aku sangat mengenalnya. Dia sama sekali bukan orang penting. Benar kan? Aku paham sekarang. Ketua pasti adalah pengawas Shen. Dulu demi nama grup Long Hao. Surat perintah pencarian ini diberikan ke Qin Sui. Qin Suero malah bikin si brengsek ini sombong dan bertindak semena-mena. Tapi Qin Suero membuat musuh di kalangan elit Nansui. Dia akan segera dicopot jabatannya. Surat perintah pencarian ini juga akan segera ditarik kembali. Kamu masih berani pamer dengan surat perintah palsu ini. Dia datang. Orangnya benar-benar ada. Hampir saja aku tertipu sama brengsek ini. Bahkan berani menipu kamar dagang Heilong. Sok jago di depan aku cuma jalan ke kematian. Xiao Yang. Di kehidupan berikutnya jangan sombong seperti ini. Tuan Shen Changqing yang tersenyum. Kami di kota Nan sangat butuh membuka wawasan. Setelah Tuan Xiao kembali dari inspeksi, tolong bicarakan baik-baik. Beri Provinsi Nan kesempatan untuk berkembang. Pemilik sebenarnya berniat masuk ke Provinsi Nan, tapi tindakan kalian membuatnya sangat kecewa. Kejadian kemarin adalah kelalaianku. Tapi aku sudah menangani orang-orang yang berurusan dengan Tuan Xiao. Semua sudah aku urus. Hei Tuan Xiao, pengawas Shen. Kota Nan benar-benar membuka wawasan saya. Tidak berani. Tidak berani? Orangmu sudah menghadang aku di Moldava. Mau membunuhku. Ada kejadian seperti itu. Kalau begitu aku akan tunggu di Moldava selama 3 menit. Baik-baik. Shen Changqing akan datang dalam 3 menit. Sedang telepon dengan pengawas. Ketua. Shendu pasti tidak akan menemui orang kecil seperti ini secara langsung. Dia memanfaatkan nama besar Shendu untuk bertindak semena-mena. Menyinggung kamar dagang naga hitam. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik. Kalau sampai tersebar, reputasi kita di kamar dagang naga hitam akan tercemar. Betul? Hari ini pasti mati karena berani-beraninya. Berani sekali. Leilong, berani sekali kamu. Berani bersikap tidak sopan pada tamu terhormat dari Provinsi Selatan. Kamu juga sudah lihat saat pesta tadi malam. Qin Suero sudah menyinggung orang-orang terhormat di Provinsi Selatan. Dia akan segera ditinggalkan. Anda tidak perlu memberikan muka untuk Qin Suero ini. Tahu apa? Selama TN Qin masih penguasa Dragon Hao Group, maka dia adalah tamu terhormat yang berbalik melawan kita. Kalian sudah menyinggung tamu terhormat. Saya benar-benar tidak tahu. TN Kiao adalah tamu terhormat yang sulit kita lepaskan. Kalau tidak, mana mungkin kita berani menyinggung TN Kiao? Ya? TN dong. Wanita itu memang berhutang tapi tidak mau bayar. Kami cuma datang menagih hutang saja. Hahaha, benar sekali. Ini semua hanya kesalahpahaman. Saya sudah beri kalian kesempatan untuk membersihkan kesalahpahaman, tapi kalian tidak menghargainya. Menyinggung TN Xiao sudah bukan kesalahpahaman lagi. Kalian kamar naga hitam pantas dihukum. Kalau tidak, jangan harap bisa bertahan di Nansun. Atau saya potong lengan saya sendiri sebagai penebusan dosa. Saya potong lengan saya sendiri untuk minta maaf pada Anda. Tan Sun, apakah Anda puas? Kalian boleh pergi sekarang. Ya. Kamu dan seluruh keluargamu tunggu saja. Tidak menyangka wanita itu cukup berani. Tapi ingatlah, andalkan gunung, gunung akan runtuh. Andalkan air, air akan kering. Kalian pasti akan tamat. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi kamu harus pikirkan dulu. Hutang judi adikmu 50 juta itu bagaimana cara menyelesaikannya? Hutang judi itu sebenarnya bisa dilunasi. Tapi kamu yang bikin keributan. Cara kalian menyelesaikan masalah ini justru menjual Suan Qiu. Saudara tampan, sekarang kamu pasti tahu. Di sekelilingmu cuma penuh makhluk-makhluk jahat. Kami dan Chen Shao cuma sekadar taktik sementara. Kamu tahu apa itu? Aku percaya pada keluargaku. Lagi pula, penguasa Dragon Hao Group pasti akan muncul juga. Biar aku, Tan Su, yang dapatkan pesanan dari Dragon Hao Group. Nanti jangan bilang cuma 50 juta. Kalau sampai 500 juta pun kami bisa dapat dengan mudah. Sedangkan kamu, sepanjang hidup cuma jadi pecundang yang mengandalkan wanita. Ah, ya sudah.
Selamat menanggung sendiri nasibmu. TN Xiao. Provinsi Selatan memang sangat menghargai kehadiran Dragon Hao Group. Provinsi Selatan memang tempat yang bagus. Besok saya akan pergi ke grup Long Hao untuk mengalokasikan dana triliunan. Terima kasih Pak Xiao yang masih mau bekerja sama dengan kami di Provinsi Selatan. Saya akan segera mengatur semuanya. Tuan, orang Provinsi Selatan memperlakukan Anda seperti ini. Anda yakin masih ingin menetap di Provinsi Selatan? Yang saya incar memang tempat di Provinsi Selatan ini. Sedangkan yang sekelompok semut yang suka menjatuhkan orang lain itu. Perintah Anda sudah jelas bagi saya. Pergi sana. Beri jalan, beri jalan, beri jalan, beri jalan. Beri jalan. Beri jalan. Beri jalan. Beri jalan. Perdana Menteri, bukankah Anda bilang akan ajak saya bertemu pengawas Sen? Kok malah di sini melamar? Ah, Pak Su, ini kejutan yang disiapkan oleh Chen Shao untuk Anda. Chen Shao memang orang yang luar biasa. Saat Anda dan Xiao yang bercerai kemarin, dia selalu ada menemani, selalu melindungi Anda dimanapun. Anda pasti tidak boleh menolak lamarannya. Betul. Saya tahu. Sekarang keluarga Su menghadapi kesulitan besar. Keluarga membuatku bisa hidup lebih baik. Oh iya. Chen Shao, aku baru saja mengakhiri sebuah hubungan. Tidak ingin cepat-cepat masuk ke pernikahan berikutnya. Pak Su, Anda ngomong apa sih? Pria sehebat Chen Shao, susah ditemukan. Bahkan dengan senter pun, ini cincin berlian kristal besar yang dia khusus siapkan untuk Anda. Kamu jangan tolak saja ya. Wah. Cincin berlian kristal besar itu harganya sampai puluhan miliar. Kalau ada yang mau ngasih aku satu, aku langsung nikah sama dia. Kamu gak usah ngomong lagi. Aku hormati pendapat Wan King. Aku sudah suka dia lama banget. Kamu belum cerai kan? Aku gak berani ganggu. Tapi sekarang aku tahu kamu baru cerai. Aku jadi ngejar kamu. Takut kamu ngomongin aku di belakang. Tapi aku bisa mewujudkan semuanya. Kamu gak usah peduli omongan orang lain. Pak Su. Dengar-dengar kakak iparmu itu cuma seorang pemalas yang makan dari orang lain. Chen Shao mau menjadikan keluarga Chen sebagai mahar. Itu menunjukkan betapa tulusnya perasaannya pada Anda. Nikahilah dia saja. Chen Shao, aku belum siap. Xiao Yang. Xiao Yang. Pak Lu. Kamu jangan-jangan memang ngincer si pemalas itu ya? Aku cuma lewat saja, nggak sengaja ganggu. Permisi ya. Jangan sok nyinyir di sini. Udah lihat belum? Ini loh kami, Chen Shao, khusus menyiapkan cincin berlian kristal besar buat melamar Pak Su. Orang sepertimu yang pemalas, mungkin bahkan gak mampu beli pecahan berlian kecil sekalipun. Jangan ngomong seenaknya. Kamu tuh, mending jauhin diri sejauh mungkin. Pria baik seperti Chen Shao, bukan orang sembarangan yang bisa menandinginya. Pria baik? Aku sarankan kamu buka mata lebar-lebar. Mending kamu segera pergi saja. Pak Su, Anda pasti tahu, walau mata tertutup, tetap pilih Chen Shao kan. Terimalah cincin berlian seharga jutaan ini. Terimalah lamaran dari Chen Shao. Jutaan itu. Ngapain ketawa? Barang pasar kaki 5 begitu, dia berani bilang harganya jutaan. Pak Su, dengar deh. Omongannya si pecundang ini gimana? Nilai perusahaan keluarga Chen 10 miliar. Mana mungkin dia nipu kamu pakai barang pasar kaki 5? Nilai perusahaan keluarga Chen 10 miliar. Mana mungkin dia nipu kamu pakai barang pasar kaki 5? Kalau menurutku sih, dia cemburu sama Chen Shao yang lebih tampan, lebih kaya dari dia. Makanya dia pengen ngebuat Chen Shao tercela. Pria macam itu benar-benar menyebalkan. Nyonya, kami sudah jelas-jelas pisah sama dia. Xiao Yang, aku lihat karena hormat sama Wan Qiu. Aku udah sabar sama kamu. Kalau kamu masih berani ngomong-ngomong kosong, aku gak bakal tinggal diam. Siri. Kalau kamu gak punya kemampuan, ya harus berusaha keras. Baru deh orang bakal melihat kamu rendah. Bukan malah terus-terusan pamer diri di sini. Kebohongan pasti suatu saat bakal terbongkar. Iya, burung kecil, kamu jangan sok hebat di sini. Kamu berjuang seumur hidup, atau bahkan 10 kali lipat pun, gak bakal nyampe setitik pun dari Chen Shao. Udah segini aja omongannya, masuk akal kan? Gak perlu cari simpati Wan Qiu. Dengan ngomong-ngomong sengaja di sini, Wan Qiu udah kecewa banget sama kamu. Capek hati. Iya. Chen Shao bilang gak salah. Kamu mending pergi aja cepat. Jangan bikin malu di sini. Undangan pernikahan Pak Su akan aku antar sendiri ke tanganmu. Suan Xiu, kamu mending percaya deh. Suan Qiu, kamu mending percaya aku. Perbuatanmu akhir-akhir ini. Gimana Wan Qiu bisa percaya lagi? Cincin berlian ini aku pilih sendiri. Tapi kayak kamu yang gak kenal, bilang ini cincin kamu masih bisa dimaklumi. Ini cincin kristal berlian asli yang kalau kena air bakal bersinar. Yang palsu malah bisa pecah dua. Aduh. Kakak, pecah. Barang pasar kaki 5 kayak gini paling harganya 200. Kamu kan beli sembarangan di pasar kaki 5. Kapten. Aku mohon, tolong percaya aku. Cincin berlian ini pasti sampai ke tanganku. Kamu harus percaya aku. Ini bukan palsu. Palsu. Bagaimana mungkin Pak Chen membeli cincin berlian palsu untuk menipu Anda? Pasti si pecundang ini yang merusak cincin berlian kristal Pak Chen. Cincin berlian ini bernilai jutaan. Dasar pecundang. Cepat ganti rugi ke Pak Chen. Baiklah. Aku punya 5 juta.
Tambah 300.000 buat kamu. Tidak usah cari-cari lagi. Kamu ini menghina Pak Chen ya? Kamu ini menghina Pak Chen ya? Mana ada hinaan. Ini adalah ganti rugi. Xiao Yang, aku memang tidak tahu apa yang kamu lakukan pada cincin berlian ini. Tapi aku percaya Pak Chen. Pak Chen, berapa harga cincin berlian ini? Aku ganti rugi. Pak Su, kalian sudah bercerai. Kenapa kamu baik sekali sama pecundang ini? Menurutku uang ini harusnya Xiao Yang yang bayar sendiri. Menurutku uang itu seharusnya dikeluarkan oleh Xiao Yang sendiri. Tidak apa-apa. Selain cincin berlian ini, aku juga sudah siapkan kontrak agar kamu mempekerjakan aku. Oh ya. Nah, lihat ini. 50 juta. Pak Su, 50 juta ini pas untuk melunasi utang perhimpunan naga hitam. Pak Chen, kamu benar-benar baik sekali sama Pak Su. Maaf Pak Chen. Aku memang tidak pernah berpikir soal menikah. Pak Su, tidak peduli cincin berlian ini asli atau palsu. Tapi kontrak ini minimal nyata dan sah. Kalau kamu masih cemburu sama pecundang Xiao Yang itu, pasti kamu akan mengecewakan niat baik Pak Chen. Mereka sudah selesai. Sedangkan kontrak ini hanya selembar kertas kosong. Keluarga Chen sudah selesai. Sedangkan kontrak ini hanya selembar kertas kosong. Dasar pecundang. Kamu ngomong apa sih? Ini hitam di atas putih. Ada cap basahnya juga. Kok bisa jadi selembar kertas kosong? Xiao Yang, jangan kira karena didukung Qin Sueru, kamu bisa semena-mena seenaknya. Keluarga Chen bukan orang yang bisa kamu ganggu. Aku cuma ngomong jujur saja. Dasar pecundang. Hari ini kamu memang sengaja mau rusak urusanku ya? Kalau begitu aku pasti akan bunuh kamu hari ini juga. Kamu belum pantas. Kamu hanya pecundang yang selalu diinjak-injak orang, dijadikan sasaran hinaan. Apa kamu punya hak untuk melawan Pak Chen? Kamu memang belum pernah ketemu orang yang sebego ini. Kamu sudah melanggar batasanku. Tidak peduli apakah Wan Qiu ada di sini atau tidak. Aku pasti akan bunuh kamu. Xiao Yang, masa-masa indahmu sudah berakhir. Kamu bisa nggak punya sedikit kesadaran diri? Kamu nggak tahu siapa yang sebenarnya peduli sama kamu. Om. Jangan dengar omong kosong dia lagi ya. Lihat ini. Orang ini besok akan bertemu dengan keluarga besar dari selatan. Penguasa grup Longhao mau bertemu dengan keluarga besar Lan. Penguasa grup Longhao akhirnya akan muncul. Chen Shao, pastikan bawa bos Su kita untuk bertemu ya. Bagus. Setelah aku bertemu dengan ketua grup Longhao, Aku pasti akan ambil proyek dari grup Longhao. kalian semua sudah masuk daftar hitam grup Longhao. Masih mau ketemu ketua? Kamu ngomong apa sih? Belum lagi berapa banyak orang di keluarga Chen. Bahkan keluarga Chen sendiri sudah punya pengaruh. Layak untuk bertemu dengan penguasa grup Longhao. Betul? Nanti aku akan bergabung dengan beberapa keluarga besar lain untuk bersama melaporkan si bajingan itu. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nanti seluruh keluarga besar di Provinsi Selatan pasti akan bersatu. Dan kamu sama bajinganmu itu nggak akan punya akhir yang baik. Chen Shao, ya kamu itu. Besok aku mau lihat kamu mati seperti apa. Dengar nggak, Xiao Yang? Setelah besok sandaranmu akan runtuh. Kamu siap-siap saja. Beneran siap-siap. Hahaha kamu. Mau ngapain sih? Kamu dari atas sampai bawah cuma mulutmu doang yang keras kepala. Mau lihat apakah keluarga besar mau pegang kasus Shen Changqing? Kamu bisa coba buktikan. Apa masih diundang ikut kasus itu atau enggak? Yang bertemu keluarga besar cuma Shen Changqing. Kamu bisa coba buktikan apakah kamu masih di keluarga Shen. Kalau keluarga Chen saya nggak layak bertemu ketua, maka seluruh provinsi selatan memang nggak ada orang yang layak. Mending kamu coba buktikan dulu. Jangan sampai besok ketahuan nggak boleh masuk. Malu-maluin di luar sana. Emang cuma main kasar sih? Aku sekarang juga akan penuhi permintaanmu. Chen Shao memang pria sejati. Beda sama beberapa orang yang cuma bisa nyebar fitnah, bikin orang muak. Kamu dengar nggak? Xiao Yao, Chen Shao sudah mulai nelpon. Kamu harus kena tampar dulu baru berhenti. Cepat pergi sana. Yang kena tampar pasti mati. Nanti setelah aku bertemu penguasa, keluarga Chen pasti nggak akan membiarkan kamu mati. Ini nggak cuma tamparan biasa. Aku akan patahkan kakimu, lalu buang keluar. Ada apa? Tianlei, aduh. Dewa turun tangan. Aku baru aja lihat, penguasa mau bertemu dengan beberapa keluarga besar di selatan. Mereka sudah siapin hadiah, siap dikasih kapan saja. Hahaha. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk bertemu penguasa utama grup nomor 1. Dia sudah menyiapkan hadiah, bisa diberikan kapan saja. Hahaha. Kamu sama sekali tidak punya hak bertemu penguasa grup Longhao. Ngapain bercanda? Keluarga Chen sudah jadi keluarga terhormat di Provinsi Selatan selama ratusan tahun. Di Provinsi Selatan ada keluarga terhormat seperti kalian. Memalukan sekali. Chen Shao. Ini sebenarnya masalah apa sih? Kalau besok gak bisa ketemu penguasa grup Longhao, kita gimana bisa dapat proyeknya? Tenang saja. Pasti kamu yang takut kita buka suara. Kamu dan Qin Suero itu bajingan, bersekongkol jahat. Makanya kamu halangi kita masuk ke lingkaran teater. Oh iya,
Iya, pasti dia yang bikin keributan di sini. Gak ngangka ya, Xiao Yu. Kemampuanmu di ranjang memang hebat. Bisa bikin Qin Sueru itu nurut dan patuh banget. Hei, Kalian gak punya hak ikut battle. Seluruh keluargaku pasti gak akan biarin kamu berhasil. Meski di depanku gak ada orang, aku tetap akan ajak semua orang. Balas dendam bareng atas kebodohan kalian. Terserahlah, kalian sudah jadi badut. Lin Ping, tunggu saja dan lihat. hei. Nona Su, masih ada apa? Aku gak peduli denganmu. Kalau kamu pria sejati, jangan biarkan Qin Sueru merusak segalanya. Kamu tahu kalau dia yang bikin kerusuhan. Pernahkah kamu berpikir, kalau aku benar-benar pendiri grup Long Hao? Aku lebih percaya kalau dunia ini ada hantu, daripada percaya omong kosongmu. Masih saja sok tahu. Sok tahu itu artinya apa? Jelas-jelas kamu sendiri gak berguna, makanya pantas diremehkan orang. Grup Su sudah kucurahkan seluruh jiwa raga. Aku gak akan rela melihat rantai dana rusak. Sampai jumpa besok. Penguasa grup Long Hao adalah kesempatan terakhirku. Kalau kamu terus merusak, aku gak akan memaafkanmu. Kecewa banget. Sebenarnya kamu mau apa sih? Gak mau apa-apa. Demi kenangan masa lalu, aku kasih kamu beberapa nasihat. Aku tahu, hari ini kamu sengaja datang buat ganggu Chen Shao. Tapi aku bisa bilang dengan jelas, meski aku gak terima lamaran Chen Shao, aku juga gak akan rujuk sama kamu. Kamu terlalu berhayal. Gak usah menyalahkan diri sendiri. Aku tahu kamu sebenarnya gak bisa lepas dariku. Bisa bikin kesempatan ketemu aku bareng Dewa Pohon. Ya, kalau kamu sudah berusaha mati-matian menarik perhatianku, aku beri kamu kesempatan ikut aku pergi. Ayo pergi. Tunggu. Bawa aku ke sini buat apa? Malam ini pesta ulang tahun nenek. Sepupuku dan yang lain belum tahu kita sudah bercerai. Kamu datang bantu aku hadapi mereka sebentar. Baik. San, kamu masih bisa disebut pria nggak sih? Sudah bercerai. Pas cerai aku nggak kasih kompensasi kerugian mental. Sekarang aku suruh kamu datang bantu aku. Ribet banget. Ayo pergi. Cepat pergi. Wah, Pak Zhu datang. Ayo duduk cepat. Wan Qiu, kok bawa dia ke sini? HMPH, cuma nambah masalah. Kalau nggak disambut, ya aku pamit dulu ya. Malam ini pesta ulang tahun nenek. Bisa nggak jangan ribut lagi? Wan Qiu, ini nenek, bukan siapa-siapa. Aku bilang kamu ini makan enak di rumah mereka. Begitu nggak nurut. Sudah saatnya diatur nih. Salah ngomong. Bikin masalah apa sih? Di sini nggak ada tempat buat kamu. Pergi duduk di sana-sana. Di sini nggak ada kursi buat kamu. Pergi sana. Nggak ada rasa malu sama sekali. Memimpin grup Su. Tapi nggak nganggap kami. Seingatku sih. Grup Su sekarang keuanganannya putus. Sedangkan aku di kamar dagang Heilongjiang naik jabatan jadi supervisor. Kalau kalian lebih rendah hati, aku juga bisa kasihan sama kalian. Bantu kalian berkembang dan investasi di kamar dagang Heilongjiang. Supervisor bos kamar dagang Heilongjiang, Xiao Yang, bagaimana bisa? Kamu yang gak berguna malah gak terima. Kami kamar dagang Heilongjiang nilainya ratusan miliar. Aku sebagai supervisor gajinya puluhan miliar per tahun. Lebih keren dari istrimu yang jadi CEO. Jangan-jangan kamu cuma sok berlagak. Nenekmu aku sudah berdiri tegak di kamar dagang Heilongjiang. Itu juga buat mengharumkan nama keluarga kita. Kamu yang gak berguna berani mengejek aku. Cepat buat keputusan buat aku. Keluar sana. Xiao Yang, kamu bisa gak jangan bikin masalah lagi sama aku. Keluar sana. Xiao Yang, kamu bisa gak jangan bikin masalah lagi sama aku. Sudahlah. Aku nggak mau berdebat sama orang nggak berguna. Nanti orang nggak bisa bedain siapa yang nggak berguna. Betul. Diam. Benar-benar anjing yang patuh. Tapi memang begitu. Makan enak dari keluarga Su. Ya harus dengar kata keluarga Su. Disuruh diam ya diam. Disuruh gonggong ya gonggong. Betul. Suang Shuang punya posisi di Serikat Naga Hitam. Keluarga Su kita tidak memelihara orang malas. Tapi di Serikat Naga Hitam dia setidaknya seorang pemimpin. Menempatkan Xiao Yao untuk menyapu toilet bukan masalah besar. Saya rasa boleh. Oke. Kamu jangan-jangan malu dan gak mau pergi ya, di Serikat Naga Hitam. Meskipun menyapu toilet, tetap dihargai. Kamu ini sampah. Satu gak punya ijazah, dua gak punya kemampuan. Kalau gak tempatkan kamu, itu malah buang-buang sumber daya manusia saya. Kamu malah gak senang. Kamu ini cepat-cepat berterima kasih sama Suang Shuang. Kamu ya? Cepat berterima kasih sama Sao Suai. Saya bilang saya nggak butuh. Maksud kamu apa itu? Kerja di Serikat Naga Hitam. Itu kerjaan kamu. Saya lihat kamu terbiasa hidup enak. Gak mau kerja. Sialan.
Lihat kamu dibesarkan jadi pemalas. Kalau nggak mau pergi ya sudah. Saya juga nggak mau buang-buang budi baik Serikat Naga Hitam untuk sampah. Buat saya, budi baik kamu nggak terlalu berarti. Meski saya pergi ke Serikat Naga Hitam, Ketua Naga Hitam pun harus membungkuk hormat saat melihat saya. Hahaha. Saya takut banget nih. Kamu kira kamu siapa sih? Sampah yang kami anggap hina. Apa kamu punya identitas kedua yang tinggi dan mulia? Mungkin memang ada ya. Jangan bilang cuma Ketua Naga Hitam aja, bahkan anak naga di samping Ketua Naga Hitam. Kalau lihat kamu pasti kencing di celana ketakutan. Masih berani ngomong sembarangan di sini, bukan Xiao Yang. Kamu cuma numpang muka Qin Xingru, pengen punya muka dikit di depan Ketua Naga Hitam. Jangan pura-pura di sini. Mau mikir apa saja terserah kamu. Intinya saya datang hari ini buat makan. Siapa yang duduk di ruang pribadi Ketua Naga Hitam? Siapa yang duduk di ruang pribadi Ketua Naga Hitamnya? Siapa yang duduk di ruang pribadi Ketua Naga Hitamnya? Kak Longwu, kenapa kamu datang? Hari ini hari ulang tahun nenek saya. Kamu bisa nggak kasih kelonggaran sedikit? Malam ini, Ketua Naga Hitam mau jamu pengawas Shen di ruang pribadi ini. Ini masalah jadi terganggu. Kamu sanggup tanggung jawab itu. Cepat pergi dari sini. Karena ini jamuan, yang mulia pengawas, kami seharusnya memberikan. Atau kamu yang tua ini gatal kulitnya pengen kabur. Xiao Wan, kamu ngapain? Cepat bangun. Saya belum selesai makan. Kenapa harus pergi? Xiao Wan, kamu bisa nggak berhenti ribut? Bilang ke Naga Hitam, malam ini saya makan di sini. Suruh dia pergi sejauh mungkin. Kamu ngomong kayak gimana sama kakak Longwu? Cepat pergi minta maaf. Kalau dia berani suruh aku pergi. Kamu tanya dia berani nggak suruh aku berlutut? Kakak Longwu, tapi dia kan orang paling berpengaruh di samping Ketua Heilong. Kamu udah nyebelin dia, artinya kamu nyebelin kamar dagang Heilong juga. Kakak Longwu, kamu nggak perlu lihat muka aku. Mau gimana pun kamu ngurus orang gak guna ini juga terserah. Kamu emang nggak pernah bisa jalan tanpa bikin masalah buat aku ya? Kenapa nggak turun aja? Kami nggak tahu kakek sedang merayakan ulang tahun. Kami minta maaf sudah mengganggu. Kakak Longwu. Ini maksudnya apa sih? Sebenarnya kami yang harus kasih tempat ke ketua, kan? Haha, bukan. Ulang tahun kalian yang paling penting. Kami pamit dulu ya. Suang Shuang. Ketua Heilong ini benar-benar ngasih muka ya. Biar nenekku bisa ngucapin selamat ulang tahun di ruang VIP. Ini kehormatan buat keluarga Song kita. Aku di kamar dagang Heilong kan setidaknya supervisor. Jadi masih punya sedikit muka juga. Ayo kita lanjut. Kamu benar-benar gak tahu malu ya? Maksud kamu apa? Lao Wu itu bukan karena muka aku. Tapi dia ketakutan sama kamu. Kan? Mungkin itu cuma hal kecil. Mungkin benar dia ketakutan sama Xiao Yang. Suwan Qiu. Kamu emang ngeselin. Harus tiap hari ngejar-ngejar orang kayak dia. Malah bawa dia ke sini buat lindungin. Di gambar ulang tahun nenek. Maaf ya nenek. Kami beneran datang buat ngucapin selamat ulang tahun. Beneran tulus. Tangan kosong. Nenek. Belakangan ini kami sibuk urusin urusan perusahaan. Jadi nggak sempat siapin apa-apa. Gak berbakti ya memang gak berbakti. Jangan salahin aku aja. Kamar dagang Heilong juga sibuk banget setiap hari. Tetap aja sudah siapin hadiah ulang tahun buat nenek. Ini aku bawain kue eksklusif dari pegunungan salju. Kue kecil ini harganya sampai jutaan. Ini barang langka loh. Nggak kayak orang-orang tertentu. Katanya berbakti tapi malah cari-cari alasan. Aku sih beneran niat. Kalian berdua keluar dulu ya. Maaf ya. Kelihatannya nenek cuma bisa puas kalau dikasih hadiah. Tapi tadi aku sudah. Anggap aja ini hadiah dariku. Ini. Anggap saja ini hadiah dariku. HMPH. Keluarga Su kita kan keluarga terpandang. Keluarga Su kami adalah keluarga bangsawan. Kamu berani bawa barang rongsokan macam itu. Pergi sana dengan barang sampahmu itu. Mata kamu buta ya? Kamu bawa tumpukan barang pasar malam untuk mempermalukan kami. Ini sama saja menghina nenek kami. Keluarga Su kita nggak boleh menyimpan orang seperti ini. Suwan Qiu. Kamu sengaja bawa orang tak berguna ini untuk bikin keributan di pesta ulang tahunku. Kalau begitu, grup Su juga nggak perlu kamu urus lagi. Serahkan saja ke Suang Shuang yang urus. Nenek. Terima kasih atas perhatian nenek. Aku pasti akan membuat grup Su didukung oleh Black Dragon Business dan berkembang pesat. Suang Shuang. Ternyata kamu demi kontrol grup Su. Suwan Qiu kamu dan orang tak berguna ini sendiri yang nggak becus. Sampai grup Su jatuh. Malah dibawa-bawa tumpukan barang rusak buat memperbaiki. Pantas kamu diusir dari grup Su dengan santai. Lihat deh apa yang kamu perbuat. Bukannya grup Su. Aku yang bantu selesaikan. Bukannya grup Su. Aku yang bantu selesaikan. Suwan Qiu nggak ada kesempatan. Kamu yang tak berguna ini malah dapat kesempatan. Jangan-jangan kamu mau merebut grup Su.
Ya, Grup Su aku nggak tertarik, tapi karena aku buat Wan Qiu kehilangan kendali grup Su. Aku harus bantu dia dapatkan kembali. bawa tumpukan barang murahan tapi berani teriak. Cincin giok ini dibuat dari zamrud dinasti Ming. Kamu bilang ini sampah. Emang nggak tahu barang bagus? Giok Zamrud Xiaoyang. Sangat langka di dunia. Cincin segede ini, nilainya sampai jutaan. Kamu seumur tubuhmu nggak ada nilainya 1000. Kamu mau aku percaya ini asli? Sungguh lucu sekali. Kalau cincin ini asli, aku rela minta maaf dan kembalikan grup Su ke Su Wan Qiu. Kalau dia palsu, kalian semua keluar dari keluarga Su. Jangan ganggu lagi. Tidak masalah. Cincin hijau ini jelas palsu. Kamu taruhan sama Suang Shuang pasti mau balas dendam padaku. Lihat aku diusir dari keluarga Su. Kamu taruhan sama Suang Shuang pasti mau balas dendam padaku. Lihat aku diusir dari keluarga Su. Kalau begitu kalian cepat-cepat pulang beresin barang. Keluar dari keluarga Su. Kenapa kalian yakin dia pasti palsu? Karena kita semua tahu. Orang sepertimu yang tak berguna, sama sekali nggak bisa bawa harta bernilai jutaan. Han Sao, akhirnya kamu datang. Orang tak berguna ini terus ganggu aku. Kamu nggak marahin dia. Kamu bahkan nggak lihat langsung bilang itu palsu. Cara bicaramu kebangetan banget sih. Kamu ngerti apa sih? Pacarku Han Sao itu orang penting di ibu kota kekaisaran. Anak muda keluarga Han yang mengurus bisnis pasar barang antik keluarga. Apa saja barang berharga tidak ada. Gurunya juga terkenal banget. Wu Daozi. Sekali lihat aku tahu itu barang palsu. Kamu memang licik. Han Sao, punya teman seperti kamu itu keberuntungan keluarga Su. Han Sao saja bilang barangmu itu palsu. Cepat pergi sana. Memalukan banget. Lucu kalau gurumu datang pun. Dia juga tidak berani bilang itu palsu. Bahkan kalau gurumu datang, dia pun tak berani bilang itu palsu. Guruku Daozi itu ahli penilai barang terkenal. Seluruh Daxia siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak kenal. Barang palsu macam kamu ini mau disuruh dia nilai. Sama saja mimpi di siang bolong. Wu Daozi sedang di lantai atas jamuan Black Dragon untuk para dewa. Nanti dia akan turun. Omong besar macam ini kamu berani bilang. Su Wan Qiu, kalau kamu suruh dia sekarang berlutut minta maaf, mengakui itu barang palsu, barang pasar malam itu, aku akan biarkan kalian tinggal di keluarga Su, kasih makan kalian sepotong nasi. Kalian tidak pantas. Kamu benar-benar ingin lihat aku diusir dari keluarga Su. Tenang saja, aku tidak hanya akan tetap di grup Su, tapi juga tetap menjadi bahan tertawaan. Han Sao sudah bilang barangmu itu palsu kok. Cepat keluar dari asrama ini, masih mau ikut aku pulang, berhayal saja. Kalau sudah takut, jangan bertaruh. Kalau sudah bertaruh harus ditepati. Tidak mungkin seperti preman. Bilang tapi tidak ditepati. Aku tidak pernah ingkar janji. Maksudku kalian masih keras kepala di sini. Cepat pergi dari sini. Siapa yang menyuruh aku turun? Siapa yang memanggil aku turun? Kakek dari mana? Minggir. Guru, apakah Anda benar-benar di Provinsi Selatan? Guru, Anda adalah Wu Daozi yang legendaris. Katakan pada aku untuk turun. Wulau, aku punya cincin giok zamrud ini. Murid baikmu bilang ini palsu. Tolong buka matamu. Xiao Yang, kamu sudah menarik perhatian Wu Lao. Kalau ini palsu, aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Wu Lao, ini benar-benar palsu. Jangan sampai kamu tertipu. Iya. Kalau kamu bisa membuktikan ini palsu. Diam, yang asli ya asli. Yang palsu ya palsu. Tidak perlu tipu-tipu. Tuan ini. Lihat, aku bilang pasti palsu. Dengar tidak, suamiku asal gambar saja. Kalian kok belum cepat pergi? Aku sudah memberi kelonggaran. Kalian masih belum cepat pergi. Sial, ini zamrud coral asli. Warna dan pengerjaannya luar biasa. Di pasaran minimal 30 juta. Apa 30 juta? Benarkah? Ini pasti palsu. Han Shuo, pasar barang antik Han keluarga, bakal buat kamu rugi besar. Kamu masih berani meragukanku. Dengan kemampuanmu segitu, jangan bilang kamu muridku kalau keluar nanti. Aku malu. Guru. Bamboopol juga kadang bisa salah lihat. Ini pasti palsu. Kamu ngeles gitu masih laki-laki. Kalaupun asli, tidak mungkin kamu yang beli. Pasti Zhao Tian pria yang aku tidak punya. Su Shuang ini. Cepat serahkan grup Su. Nenek, lihat Su Wan Qiu ini. Sekali kasih pria ini 30 juta, beli makan saja. Kalau grup Su masih dikasih ke dia, mungkin semua sudah ditipu Li Fan. Kamu malah kasih hadiah ke sampah ini. Langsung dikembalikan. Aku bebas, ngapain butuh wanita kasih hadiah?
Aku bebas, ngapain butuh wanita kasih hadiah? Kalau kamu gak perlu kita tambahin duit lagi. Hari ini pesta ulang tahun nenek. Konsumsinya lebih dari 100. Kalau kamu bisa bayar, aku percaya kamu pria sejati. Aku akan serahkan grup Su. Mending aku yang urus saja. Su Wan Qiu sudah 5 tahun makan enak dari keluarga Su kita. Mulutnya masih keras kepala. Aku memang mau bongkar dia. Aku bilang dia cuma mau jaga harga diri pria. Supaya bisa makan enak tapi tetap terlihat kuat. Kamu setuju kan? Sebenarnya aku dan Xiao yang sudah bercerai lama. Dia gak perlu lagi. Su Duan Qiao, jangan kira aku akan percaya cuma karena kamu bilang begitu. Kalau kamu benar-benar cerai dengannya, sampah itu gak akan ikut kamu ke sini untuk kita permalukan. Xiao Yang, bukannya kamu gak mau kita tambahin duit? Kalau gitu, kamu yang bayar makanannya. Oke, gak masalah. Baiklah. Aku lihat sampai kapan kamu bisa menipu. Pelayan, permisi. Total tagihan 1,2 juta. Bisa bayar 1,2 juta gak? Baikan. Kamu yakin bisa bayar 1,2 juta? Pakai kartu. Pura-puranya cukup meyakinkan. Aku ingin lihat keberanianmu apa. Sekarang cepat cuci rambut. Masih sempat. Palingan sebelum pesta ulang tahun aku gigit kamu. Xiao Yao, kamu sebenarnya mau apa? 1,2 juta. Aku paling benci sikap sok keren kamu itu. Pelayan, bagaimana? Kartu bisa dipakai gak? Maaf pak, kartunya gak bisa dipakai. Xiao Yang, kartu jelek kamu itu memang gak bisa dipakai. Makanya aku pakai kartu itu. Masih mau buat malu kita. Benar-benar lucu. Udah ku bilang kalian minggir. Kalian gak mau. Malah maksa tinggal di sini. Sekarang aku benar-benar gak mau lihat kamu lagi. Pergi, pergi, pergi. Kenapa gak bisa bayar? Maaf semuanya, meja ini sudah ada yang bayar. Jadi kartu ini sudah dipakai bayar oleh orang lain. Han Sao, kamu diam-diam bayar ya? Hahaha. Pesta ulang tahun nenek memang seharusnya ditraktir. Sebenarnya siapa yang bayar? Ketua Kamar Dagang Long Hitam. Kamar Dagang Long Hitam. Kamar Dagang Long Hitam. Suang Shuang. Gak ngangka kamu punya pengaruh besar ya. Ketua Kamar Dagang Long Hitam yang bayar untuk kita. Aku juga cuma pimpinan kecil di Kamar Dagang Long Hitam. 100-200 ribu itu hal kecil. Semua itu cuma remeh-temeh. Shuang, kamu hebat banget. Nasibmu luar biasa. Kenapa? Di sini, selain Suang Shuang dan Kamar Dagang Long Hitam, ada hubungan apa lagi? Lalu siapa lagi yang kenal dengan orang dari Serikat Naga Hitam? Sampai Ketua Serikat Naga Hitam mau bayar untuk pesta ulang tahunku. Kenapa? Kamu gak mungkin mau bilang itu kamu, kan? Kenapa nggak boleh? Kamu juga harus lihat diri sendiri dulu. Sifatnya kayak gimana sih? Serikat Naga Hitam mana yang kerjaannya cuma nyapu toilet? Kamu berani-beraninya bilang kenal Ketua Serikat Naga Hitam. Suang Shuang, aku sarankan kamu jaga mulutmu baik-baik. Kenapa? Jadi kasihan. Aku kasih tahu kamu. Aku nggak cuma bilang dia fitnah Ketua Serikat Naga Hitam. Aku juga bakal bawa dia ketemu Ketua Serikat Naga Hitam. Siapa yang mau ketemu aku? Siapa yang mau ketemu aku? Ketua. Kok kamu datang sendiri? Tahu, kamu mau bawa siapa ketemu aku? Dia itu orang nggak guna. Datang buat bikin keributan di pesta ulang tahun nenekku. Dia menghina kamu. Gak tahu hari ini ada tamu kehormatan? Ya, masih berani bikin keributan. Siapa itu? Aku cabut kulitnya. Berani-beraninya menyinggung Ketua Serikat Naga Hitam. Nah, kamu udah mati deh. Xiao Yang, kamu masih bengong buat apa? Cepat jelaskan ke Ketua Serikat Naga Hitam. Mereka bilang yang bikin keributan itu aku. Tuan Siu. Kenapa Anda sangat hormat sama dia? Pergi sana. Kamu tahu apa? Dia memang tamu kehormatanku. Tuan Chao, tadi Longwu menabrak Anda. Aku sudah menegurnya. Dan sudah membayar tagihan. Semoga tidak mengganggu makan Anda. Kamu sekarang makin jago urus-urusan. Pakaianmu juga keren. Hehehe, ini ada apa sih? Kenapa posisi Ketua Serikat Naga Hitam bisa sehebat ini? Iya, ayo. Ya, adik ipar. Itu, kamu tadi bilang kenal sama Ketua Serikat Naga Hitam. Jadi kita sampai ribut nggak enak gini. Aku hukum diri minum sekali. Aku hukum diri minum sekali. Gak usah lah. Kalau bukan karena adik iparku yang perhatian. Haha. Minum air aja ya. Tuan Xiao, aku nggak tahu Su Shuang sama kamu punya hubungan sejauh ini. Iya, Shuang. Mulai sekarang kamu resmi jadi Ketua Kehormatan Serikat Naga Hitam. Haha. Terima kasih Ketua. Terima kasih adik ipar. Wan Qiu, kamu dan Gao yang punya kemampuan sehebat ini. Mulai sekarang semua aku serahkan ke kalian urus. Jadi nenek juga bisa tenang. Naga Hitam, tadi aku baru memuji cara kerjamu. Tempat minum yang kamu kelola ini. Aku disuruh ke markas besar Serikat Naga Hitam. Orang seperti ini juga bisa jadi Ketua Kehormatan. Kamu benar-benar meremehkan Tuan Xiao. Bukan. Tuan Xiao, lihat deh. Kamu ngomongnya begitu. Minum segelas ini.
kamu jadi saudara ipar saya. Su Shuang, kamu sudah menyinggung tamu penting. Mulai sekarang kamu dipecat. Ketua, aku Su Wan Qiu. Aku sudah melakukan banyak hal. Tolong jangan pecat aku ya. Su Wan Qiu, tolong katakan sesuatu yang baik untukku. Kalau gak mau dipecat, mending aku aja deh. Jangan. Kamu berani ganggu aku. Tunggu saja aku. Hei. Suang Shuang. Dasar anak perempuan bandel. Kamu. Suang Shuang. Xiao Yao, kamu bisa mengandalkan ketua Heilong sekali dua kali. Tapi Qin Suerong akan kehilangan pengaruh setelah besok. Saat itu kamu tidak punya pelindung lagi. Lalu, semua dosa yang kamu buat akan kembali menimpamu sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya kamu memanfaatkan asosiasi bisnis Heilong untuk bertindak sewenang-wenang. Dengan cara ketua Heilong, dia pasti tidak akan melindungimu. lebih baik urus dirimu sendiri saja. Xiao Yao, aku cuma niat baik mengingatkanmu. Jangan sampai kamu tak tahu diri. Kenapa kamu sok banget sih? Aku sok. Kamu tahu kan Su Shuang didukung oleh perkumpulan bisnis Hitam Long. Dia sampai ngajak aku datang ke pesta ulang tahun. Di pesta itu Su Shuang malah menyerang aku. Seharusnya kamu mundur total, kan? Aku mengakui. Aku memang sempat berpikir begitu. Tapi kamu juga hampir bikin aku kehilangan grup Su. Jadi kita berdua. Kamu itu sok banget, hidup kayak gitu gak capek ya? Kamu kira aku mau begini? Setiap hari aku bertahan semuanya demi keluarga Su. Aku juga pengen punya bahu buat sandaran. Tapi yang aku lihat darimu cuma kekecewaan. Kamu sama sekali gak punya hak ngomong begitu ke aku. Besok kamu bakal tahu siapa yang gak punya hak. Tentu saja kamu. Lei Ying, kamu kok. Pak Su. Pak Chen, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Tentang apa? Gak ada apa-apa. Dia cuma pecundang. Walaupun tahu, dia juga gak sanggup hadapi masalah besar. Memang. Pak Su, Pak Chen, sudah bersama kemarin. Beberapa keluarga tetangga yang pernah dipermalukan Qin Suelu memutuskan. Besok di ruang rapat grup Long Hao akan melaporkan Qin Sue. Nanti, penguasa di balik grup Long Hao pasti akan menindakmu. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja aku tahu, Qin Sueru adalah orang keluarga Qin dari ibu kota. Dia dulunya adalah jenius bisnis yang dipilih oleh penguasa grup Long Hao. Tapi, dia karena kamu memang telah menyinggung kami keluarga Lan. Jadi ini adalah akibat yang pantas dia terima. Xiao Yang, aku benar-benar jijik sama Qin Sueru. Seorang wanita kuat yang tinggi hati. Tapi malah kamu yang jadi beban. Kamu gak merasa sakit hati. Yang seharusnya mati adalah kalian yang terus-terusan mengusik aku, orang yang tegas. Yang harusnya sedih adalah kalian. Terus-terusan kehilangan kesempatan untuk sukses besar. Besok, Pak Chen akan membawaku bertemu dengan penguasa grup Long Hao. Karena kamu pernah membantuku sebelumnya. Aku tulus mengingatkan kamu bahwa wanita kamu pergi dari Daxing. Ini jalan satu-satunya. Ini saran dari Pasu untukmu. Segera lakukan. Jangan ngambek-ngambek seperti perempuan. Masih terus ngotot. Pasu kami. Kamu gak akan punya akhir yang baik. Semua peringatan kalian cuma candaan di mataku. Su Wan Qiu, kapan kamu bisa memperluas wawasanmu? Xiao Yang, kapan giliran Bos Su buat ngasih pelajaran ke kamu? Sejak ninggalin kamu, Bos Su kita udah terus maju sedikit demi sedikit tanpa hambatan. Kalau kamu malah balik lagi cari perlindungan dari wanita, sama sekali gak punya semangat buat maju. Aduh, bersihin dirimu dong. Xiao Yang, kamu cuma bisa pukul perempuan doang. Kamu pantas dipukul, Xiao Yang. Kamu yang kayak gitu, aku benar-benar gak ngerti. Su Suelong, si wanita kuat itu, lihat kamu. Laki-laki yang suka kekerasan dalam rumah tangga. Dia ngapain sih? Aku benar-benar gak ngerti. Qin Sueru, si wanita kuat itu, lihat kamu. Pria yang suka abus. Ngapain sih? Pria jahat. Wanita juga gak baik. Orang kayak gitu jelas gak bakal ngerti. Aku belum bisa ngalahin kamu ya. Ayolah, kalau berani, pukul aku sampai mati. Kamu memang gitu. Tapi aku masih punya harga diri. Lain sama beberapa orang. Makan nafkah dari orang lain sampai muka juga hilang. Siapa bilang dia cuma makan enak doang? Bos Chen. Sampai sekarang kamu masih bela pria ini. Kamu bakal ke bawah-bawah sampai mati karena dia. Aku bisa sampai hari ini. Aku paling tahu jalan hidupku sendiri. Tapi kamu, pikirin baik-baik gimana kamu mau jalani hidupmu. Bos Su, ngomong sama wanita yang cuma modal badan gede tapi otak kosong kayak gitu nggak ada gunanya. Kita gak perlu buang-buang napas. Cukup deh. Stop omongannya. Besok, Chen Sao bakal bawa aku ketemu orang yang pegang kendali di grup Long Hao. Nanti kamu bisa hidup sampai besok juga belum tentu. Bisa. Dia di mata kami cuma sampah dan pecundang. Masalah dia aku gak pernah anggap serius. Bos Qin, aku tahu kamu punya posisi penting di grup Long Hao. Tapi grup Long Hao bisa sampai sebesar ini. Sama sekali gak akan membiarkan anak buahnya main curang atau menyalahgunakan wewenang. Perbuatanmu sekarang juga gak bedain mana yang benar dan salah.
Aku sarankan kamu jaga diri baik-baik. Terima kasih atas peringatannya. Nona Su, aku juga mau ingetin kamu satu hal. Persiapkan dirimu untuk pembicaraan dengan Luo Haosen besok. Siapkan mentalmu. Sudahlah, gak usah bilang dia banyak-banyak. Betul. Lagi pula omonganmu. Aku sama sekali gak mau dengar. Mereka tetap aja gak tahu diri, Tuan. Tapi gak apa-apa, gak mau menyusahkan Anda. Bisa ikut Anda itu kehormatan buat saya. Gak ada yang perlu dikeluhkan. Tapi si Su Wanxing itu, mata dia buta. Gak tahu harta karun, sampai melewatkan pria sehebat Anda. Sudahlah, jangan dibahas dia lagi. Bagaimana persiapan untuk rapat besok? Sudah diberitahu keluarga terpercaya dari sang idola pria untuk ikut hadir. Proyek dengan dana triliunan. Sesuai arahan Anda. Dana akan didistribusikan ke keluarga terpercaya. Bukan cuma triliunan saja. Besok beritahu media berwibawa untuk mengungkap identitas saya. Maksud Anda ingin mengumumkan identitas Anda ke seluruh dunia? Betul? Sudah bertahun-tahun ini. Sudah saatnya dunia bisnis tahu siapa sosok di balik grup Long Hao. Mengerti. Dimengerti. Tuan Xiao, tunggu sebentar. Tuan Xiao, pengawas Shen sudah memberitahu saya. Anda adalah penguasa di balik grup Long Hao. Membawa dana triliunan untuk masuk ke Provinsi Selatan. Bagaimana menurut Anda? Kamar Dagang Long Hitam. Hehehe, Tuan Kiao. Kamar Dagang Long Hitam, kami menjalankan bisnis dengan benar. Bahkan kami pembayar pajak terbesar. Semua laporan keuangan kami bisa kami buka untuk Anda. Hehe, kalau kamu sudah menunjukkan itikat baik, mari kita bicarakan lebih detail di rapat besok. Terima kasih, Tuan Kiao, terima kasih. Baik, baik, baik. Bukalah mata kalian, lihat dengan jelas. Aku adalah pewaris keluarga Chen. Dia adalah CEO wanita grup Su. Kenapa kami tidak boleh masuk? Sudah diberitahu sebelumnya. Orang bernama Chen dan Su tidak diperbolehkan masuk. Kami bahkan sampai membuat musuh grup Long Hao. Xiao Yao. Aku tahu itu kamu. Apakah kamu bersekongkol dengan perempuan murahan Qin Suero untuk menghalangi kami masuk? Betul kan? Kamu bilang kami tak berhak masuk. Aku bilang kamu tak berhak masuk, kan? Jangan kira tipu muslihatmu akan berhasil. Kami pasti akan bertemu dalang di balik semuanya. Nanti saatnya. Kalian beberapa keluarga besar itu di mataku. Hanyalah semut kecil saja. Berani bertindak semaumu. Aku tidak percaya kamu bisa menguasai Provinsi Selatan seutuhnya. Cukup kalau kamu bisa ditutupi. Bagaimana ini? Kerja sama saya dengan grup Long Hao sekarang benar-benar akan hancur. Semua keluarga besar sudah di dalam, menunggu perintah Anda untuk pembagian proyek. Saya sudah tanda tangan pembagian proyeknya. Kamu pergi beritahu mereka. Baik. Chen Lei dan Su Wanqiu masih membuat keributan di luar. Apakah harus diperintahkan untuk diusir? Biarkan mereka masuk saja. Mereka sebelumnya memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih mau beri mereka kesempatan? Aku ingin mereka tahu siapa sebenarnya bawahanku. Akhirnya kamu bisa bertemu dengan penguasa di balik grup Long Hao. Katanya penguasa di balik grup Long Hao itu. Ini untuk mengamati Provinsi Selatan dulu ya. Baru memutuskan untuk masuk ke Provinsi Selatan. Orang-orang yang hadir hari ini, semua bisa dapat izin. Iya. Kapan sih penguasa itu datang sebenarnya? Aku masih belum tenang. Kita ini kan cuma bisa masuk atas perintah langsung penguasa. Berarti penguasa tahu tentang kita. Jadi setelah ketemu dia, semuanya pasti tenang ya. Tinggal tunggu aku. Maaf membuat kalian menunggu lama. Hari ini aku yang akan memimpin. Qin Suero, kamu segera dicopot jabatan. Mana pantas kamu mewakili grup Long Hao berbicara. Turun, berani sekali kamu. Qin Huang tidak hormat. Aku akan menghapus data proyek penguasa. Siapa yang berani di sini? Mau diusir ya? Siapa yang berani di sini? Mau diusir ya? Bos Qin, bagaimana rencana seluruh kelompok ini? Kamu juga harus bacakan sekarang. Kan, grup Long Hao masuk investasi di kota selatan. Grup Heilong 30 miliar. Grup Feng 10 miliar. Grup Wu 10 miliar. Grup Zhang 2 proyek. Grup Bai 3 proyek. Total ada 1000 proyek. Wah, luar biasa. Akhirnya kerjasama dengan grup Long Hao. Iya, nanti kita bakal sukses besar. Gimana ya? Grup Su kita nggak dapat satu proyek pun. Gila. Proyek yang kamu sebut itu, kenapa nggak ada milik keluarga Chen kita? Pasti kamu yang diam-diam sabotase. Aku mau bertemu ketua dewan. Chen Lei,
Kamu mau ketemu ketua grup Longhao. Ini jelas-jelas mempermalukan diri sendiri. Keluarga Chen kita sudah berdiri di kota selatan selama 100 tahun. Bukan orang sepertimu yang bisa dibandingkan. Keluarga Chen kamu menentang grup Longhao. Sampai berani melawan kamar dagang Heilong. Pak Qian, kami ini dibawa masuk langsung oleh penguasa grup Longhao. Dia pasti tahu apa yang kamu lakukan. Aku sarankan jangan sampai kamu terbuai oleh seorang pria dan merusak masa depanmu. Berani sekali. Kalau sekarang kamu cabut masih sempat. Sekarang menarik kembali masih sempat. Cepat pergi ke orang yang berkuasa dan minta maaf. Sombong. Di sini tidak boleh kalian berteriak-teriak. Sombong. Di sini tidak boleh kalian berteriak-teriak. Tian Qirong, kamu masih berani-berani di sini. Penguasa sudah tahu semuanya. Karena seorang pria, kamu sampai melawan aku. Makanya aku dan Wan Qiu bisa masuk ruang rapat ini, setelah penguasa datang nanti. Dia akan membuka matamu dan membuatmu melihat dengan jelas. Cap ini adalah cap grup Longsing. Bukan berarti kamu bilang mau menghancurkan, lalu bisa langsung dihancurkan. Penguasa pasti dibutakan matanya olehmu. Setelah penguasa datang nanti, aku pasti akan memberitahunya apa yang terjadi, dan ini urusan akan terus berlanjut. Kisweru, kamu demi barang rongsokan yang aku tidak mau sampai terus-terusan menuruti. Sekali kena batunya langsung ketahuan aku mesum. Orang yang paling gak punya hak ngomong kayak kamu di sini. Kalian benar-benar pikir, penguasa di balik grup Longhao mudah dibohongi seperti itu. Kamu pernah mikir nggak? Sebenarnya dia selalu di balik layar. Nggak punya keberanian sama sekali. Kalau dia beneran ngeliatin ini, nasibmu pasti bakal makin parah. Aku nggak tahu nasibku bakal seburuk apa. Tapi kalau kamu terus kayak gini, nasibmu pasti bakal tragis. Tapi kalau kalian masih terus ngotot, nasibnya pasti bakal mati. Qin Sueru. Kami berani datang ke sini, maka kami gak takut apa-apa. Aku pasti akan lawan kamu sampai titik darah penghabisan. Jujur nih ya. Mau orang lain ngasih kamu akses, itu cuma buat bikin kamu sadar sendiri seberapa bodohnya kamu. Hanya saja kelemahanmu bikin dia sangat kecewa. Di sini kamu nggak diterima. Aku bilang sama kamu. Kalau aku hari ini gak bertemu penguasa, aku nggak akan pergi dari sini. Itu pasti. Kalau nggak ada kontrak dengan grup Nonghang, keluarga Su kita sudah pasti hancur. Bisa jadi malah ada barang bagus juga. Kamu sebenarnya punya semua kelebihan wanita, tapi kamu sendiri yang merusaknya. Kamu ngomong apa sih? Wanita musim gugur. Kamu belum. Maksudnya dia bilang, setelah kamu cerai dari si sampah Xiaoyang itu. Qin Sueru. Kamu anggap sampah seperti Xiaoyang itu, nggak berarti aku juga bakal kayak kamu. Kalau Xiaoyang benar-benar orang penting, bawa dia datang ketemu aku. Kalau Xiang yang benar-benar orang penting, bawa dia datang ketemu aku, harus ditunjukin sama kamu. Pura-pura. Masih mau pura-pura apa lagi sih? Sebenarnya nih. Sampah itu seberapa beratnya sih? Kalau dia benar-benar anak buah penguasa Tianji, maka meskipun keluarga Chen kalah, aku serahkan bagaimana kamu mengurusnya. Keluarga Chen di matanya, cuma butiran debu saja. Nggak sampai-sampai jadi bencana besar seperti sekarang. Aku takut banget. Jangan-jangan, sampah Xiaoyang itu beneran orang penting di depan mata. Xiaoyang cuma sok-sokan, pura-pura kayak pria sejati aja. Tapi kamu harus bilang dia adalah pemimpin grup Longpao. Itu orang yang berada di atas semua orang, seperti dewa. Xiaoyang masih butuh kamu. Pandanganmu terlalu berat. Aku tidak mau dengar kamu teriak lagi. Sekarang aku beri kamu pujian. Kamu berikan senyuman terbaikmu pada orang lain. Kalau tidak begitu, aku yang akan bersinar, kamu tunggu saja. Mengancam aku. Terus mau ancam aku bagaimana? Aku ini paling tidak takut ancaman. Pemegang kekuasaan datang, kamu bisa saja lapor ke dia. Siapa yang mau lapor ke aku? Siapa yang mau lapor ke aku? Suaranya sangat familiar. Tidak ada yang lapor. Dua orang sampah ini cuma bikin masalah. Aku akan usir mereka sekarang juga. Aku tidak terima. Ada orang yang belum kamu kenal. Kamu cuma berani melawan dewa laki-laki demi seorang pria. Lu Yu bahkan menghalangi kita menemui Anda. Melaporkan kebenaran. Kenapa proyek grup Longhao tidak diberikan padaku? Iya. Mereka memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Mengandalkan nama besar grup Longhao. Menyombongkan diri. Harus menangani pasangan brengsek ini. Kalian malah pasangan brengsek sebenarnya. Omong kosong apa itu? Sekarang cepat pergi dari sini. Kalau tidak percaya, Anda bisa menyelidiki sendiri. Qi Zirong dulu tidak pantas, duduk di posisi tinggi. Kalau Anda tidak urus ini akan menyakitkan kami. Sampah yang Anda maksud sebenarnya cuma sekelompok sampah. Maksud Anda apa? Apakah Anda tidak berencana menindak pasangan brengsek itu? Aku tidak terima. Dengan kemampuan kepala desa kami, pasti bisa bekerja sama dengan Anda. Tolong,
Tolonglah. Kemampuan Sucai pasti bisa menandingi Anda. Putri dari keluarga kaya pasti. Suan Qiu sekarang tahu kenapa aku membiarkan kamu masuk. Itu kamu. Tidak. Dia bukan penerus grup Luo Hao. Dia adalah selingkuhan Qin Zhendong. Berani sekali. Kamu berani tidak hormat pada tuanmu. Xiao Yang, kalau kamu berani, bunuh saja penulis skenario itu. Jangan sembunyi di belakang penulis skenario seperti kura-kura pengecut. Hari ini adalah hari terakhirmu, Su Yuanqi. Sayang sekali kamu tidak menghargainya. Xiao Yang, kamu berani bersekongkol dengan Qin Suero si jalang itu untuk menyamar sebagai penguasa grup Longsing, untuk menipu keluarga-keluarga besar kami. Ketua Hitam Long. Teman-teman baik semua. Selama ini menipu saya, sekarang aku tangkap dia. Mereka sama sekali tidak berani melawan aku. Sekarang sudah percaya, kan? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Kamu cuma pamer di depanku, terus sombong dan bohong. Petir racun itu pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Su Aikyu, kamu sebenarnya bisa dapat proyek miliaran dari aku. Jadi istri ketua grup Long Hao. Menikmati kehormatan yang jadi pusat perhatian semua orang. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Semua jadi hancur. Sebenarnya kamu sudah lama tahu siapa aku, tapi tidak mau mengakuinya saja. Tidak mungkin. Pasti tidak. Penguasa grup Long Hao. Memang pura-pura di depan adikmu. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Penguasa grup Long Hao pakai dana triliunan. Resmi masuk ke Provinsi Selatan. Memang benar kamu. Sekarang sadar kamu kehilangan apa? Kangen aku ya? Xiao Yang, karena kamu terus menyembunyikan, baru jadi begini keadaannya. Kamu harus menebus semuanya padaku. Tidak pantas. Hitam Long. Ayo pergi. Pergi. Siapa? Beritahu Xiao Yang, grup OHO sudah aku beli lewat keluarga Xiao. Setelah Anda umumkan identitas, keluarga Xiao jadi gelisah. Sekarang mereka mau beli grup Longhei. Sesuai dugaan, kamu suruh keluarga Xiao biarkan aku lewat.